Saitama adalah manusia lemah yang suatu hari memutuskan untuk menjadi pahlawan. Dia berlatih setiap hari selama 3 tahun yang menghancurkan pembatas kekuatannya dan memberinya kekuatan dewa, memungkinkannya mengalahkan lawan manapun dengan satu pukulan. Tidak peduli seberapa besar atau kuat, satu pukulan saja sudah cukup. Pukulannya begitu kuat sehingga gelombang kejutnya saja bisa membelah gunung dan membelah atmosfer menjadi dua. Dia begitu kuat sehingga dia bisa melompat dari bulan ke bumi lebih cepat dari kecepatan cahaya. Dan semua itu dimulai di Jepang. Ketika sebuah ledakan tiba-tiba terjadi, tepat saat orang-orang melihat keluar jendela sebuah gelombang kejut menyebabkan bencana, seekor monster alien muncul sebagai penyebabnya. Dan dia melancarkan serangan lain, menghancurkan gedung-gedung. Bahkan para pahlawan tergeletak kalah oleh monster ini. Saat dia berjalan pergi setelah mengalahkan mereka, seorang reporter mencoba memperingatkan orang-orang. Tetapi kameranya hancur di tengah jalan. Sekarang kita melihat seorang pahlawan tak dikenal sedang dalam perjalanan untuk menyelamatkan orang-orang. Di tengah bencana seorang gadis menangis meminta bantuan. Tepat pada saat itu monster muncul dari belakang dan hendak menghancurkannya. Tetapi seorang pahlawan tak dikenal menyelamatkannya tepat waktu. Monster itu berkata, "Kau cepat, siapa kau?" Dia berkata, "Aku hanyalah pria yang menjadi pahlawan untuk iseng." Monster itu menjadi kesal. Latar belakang macam apa itu? Dia berkata, "Aku terbentuk dari aliran polusi terus-menerus yang disebabkan oleh manusia. Aku adalah vaksin man. Kalian manusia tidak lain adalah bakteri penyebab penyakit yang mencemari bumi ini. Jadi bumi melahirkanku untuk memusnahkan kalian." Ukurannya bertambah besar dan mengubah wujudnya, mencoba menakuti sang pahlawan. Oleh karena itu pahlawan tak dikenal ini disebut One Punch Man. Dia marah karena monster itu terlalu lemah. Sekarang kita melihat masa lalunya, semua orang berlarian. Seorang pria berdiri dengan berani di depan monster yang bertanya, "Kau tidak mau lari?" Dia berkata, "Aku makan terlalu banyak kepiting dan aku menjadi Crab Lord, kenapa kau berdiri di sini? Apa kau ingin mati?" Dia berkata tidak juga, dan memperkenalkan dirinya sebagai Saitama dan berkata, "Aku baru saja wawancara lagi, aku ditolak lagi hari ini. Aku pengangguran, jadi aku tidak peduli untuk lari bahkan jika Crab Lord yang perkasa telah muncul." Crab Lord berkata, "Matamu tidak bersemangat dan kau sepertinya tidak takut. Jadi, aku akan membiarkanmu pergi. Aku mencari bocah berdagu besar. Dia mangsaku." Saat Saitama berjalan pulang, dia melihat seorang bocah berdagu besar. Dia tiba-tiba teringat Crab Lord sedang mencari bocah ini. Dia akan mati. Dia bertanya, "Apakah kau mengganggu Crab Lord?" Anak itu mengingat dan berkata, "Ya begitulah, dia sedang tidur di taman saat aku menggambar beberapa puting di tubuhnya." Mengejutkan Saitama, dia berpikir untuk menyelamatkannya. Tetapi tidak merasa anak itu lucu dan berpikir untuk pergi begitu saja. Tepat pada saat itu Crab Lord muncul sambil berkata, "Kutemukan kau." Dan saat dia menyerang, Saitama menyeret anak itu pergi. Dia menyuruh anak itu lari karena monster itu mengejarmu. Tetapi dia berkata, "Bagaimana dengan bola sepaku?" Dan monster itu menghancurkannya. Dia bertanya pada Saitama, "Kenapa kau melindungi bocah sialan ini? Siapapun yang mencoba mengolok-olokku, aku membunuh mereka semua dan bocah ini menggambar puting di tubuhku. Itu membuatku sangat marah." Dia berkata kepada Saitama, "Jangan menghalangi jalanku." Tiba-tiba Saitama mulai tertawa dan berkata, "Kau terlihat persis seperti penjahat dari anime yang dulu aku tonton." Dan langsung terlempar oleh monster itu. Dan kemudian saat dia akan membunuh anak itu, Saitama melemparkan batu ke arahnya. Dia berdiri hidup-hidup dan berkata, "Ketika aku masih kecil aku ingin menjadi pahlawan. Jadi aku putuskan hari ini, aku ingin menjadi pahlawan yang bisa membuat penjahat busuk sepertimu terbang dengan satu pukulan." Dia berteriak, "Majulah." Tetapi Crab Lord memukulnya sambil berkata, "Pahlawan macam apa kau ini? Kau tidak punya kesempatan melawanku." Menyedihkan. Dan tepat saat dia akan membunuhnya, Saitama melompat dan menarik matanya dengan dasinya. Dan dengan itu, dalam beberapa saat, Raja Kepiting dihancurkan dan tergeletak di tanah. Adegan beralih ke masa kini, dan saat Saitama, alias One Punch Man, sedang memegang daging kepiting, dia teringat betapa kerasnya dia berlatih setelah hari di mana dia menjadi botak. Kemudian dia pergi untuk membayar di kasir. Saat lampu mulai berkedip, saat dia hendak membayar, sesuatu menghancurkan gedung itu dalam sekejap. Dia berjalan keluar untuk melihat, dan terlihat kaki monster raksasa yang menghancurkan segalanya. Seorang ilmuwan gila berdiri di atas monster itu, sambil berkata, "Kerja bagus, adikku, yang langkah-langkahnya menghancurkan segalanya." Dia teringat masa lalunya, ketika dia ingin menjadi pria terkuat. Dia melakukan banyak latihan dan bekerja keras untuk itu. Sementara kakaknya menyiapkan steroid pamungkas untuknya. Dia memberikannya kepada adiknya dan berkata, "Kau akan menjadi yang paling kuat dengan ini." Dia langsung meminumnya, yang mengubahnya menjadi monster berotot besar. Dan sekarang mereka berjalan di bumi untuk menaklukkannya bersama-sama. Dia terus menghancurkan segalanya, dan kakaknya berkata, "Ini luar biasa. Sekarang ayo kita pergi ke kota berikutnya dan hancurkan." Sirene mulai berbunyi, dan orang-orang diperingatkan tentang makhluk itu. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Ilmuwan gila itu berkata, "Ya, bunuh tikus-tikus kotor itu," sambil menikmati orang-orang yang ketakutan. Tiba-tiba, Saitama bertanya, "Bagaimana rasanya menjadi yang terkuat?"
Dan dia berteriak, ada seseorang di bahumu. Saat dia menepuk bahunya dan melihatnya, dia menangis. Dia tidak sengaja membunuh kakaknya. Dia menjadi marah dan memegang Saitama, lalu melemparkannya dengan sekuat tenaga. Dia kemudian mulai memukulinya dengan lebih ganas karena marah, sambil berkata, akulah yang terkuat. Setelah itu, dia memeriksa telapak tangannya, melihat tubuh kakaknya yang hancur. Dia berkata, aku merasa sangat hampa tanpa kakak. Tiba-tiba, One Punch Man keluar dari kawah dan meninju wajahnya, menghancurkannya dalam hitungan detik. Dia, yang memiliki kekuatan luar biasa, merasa sangat bosan. Dia kemudian berjalan pergi dan berpikir, dunia masih sama sejak aku menjadi pahlawan. Masih penuh dengan kejahatan. Aku belum memberikan dampak apapun. Dia kemudian melihat seekor kucing dan berjalan ke arahnya. Dia bertanya-tanya, ada sesuatu yang menggangguku akhir-akhir ini, yaitu aku tidak merasakan emosi apapun lagi. Tiba-tiba, monster lain muncul di depannya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa dan berpikir, jadi, aku menjadi begitu kuat sebagai ganti emosiku. Monster itu berkata, minggir dari jalanku. Tapi kemudian Saitama meninjunya, menghancurkannya berkeping-keping. Dia berjalan pergi sambil berpikir, sekarang aku telah menjadi begitu kuat sehingga satu pukulan sudah cukup untuk membunuh monster. Di rumahnya, dia mencuci noda darah dari sarung tangannya. Kemudian, sambil duduk di bak mandi, dia berpikir bahwa dia tidak lagi menikmati membunuh monster. Itu terlalu mudah. Lalu dia pergi tidur, sambil berpikir, sekarang menjadi pahlawan hanyalah sebuah hobi. Keesokan paginya, saat burung-burung berkicau, sesuatu membangunkan Saitama dari tidurnya. Dia melihat rumahnya hancur, dan seekor monster muncul dari belakang dan melemparkannya. Saitama berpikir monster itu tampaknya tangguh. Dia bertanya, siapa kau? Dan monster itu menjawab, kami adalah penghuni bumi yang sebenarnya, bukan kalian manusia. Tiba-tiba, lebih banyak temannya muncul dari bawah tanah. Dia berkata, karena populasi kami menjadi terlalu padat, kami ingin hidup di permukaan bumi seperti manusia. Tetapi untuk itu, kami harus memusnahkan kalian. Saitama berpikir, sudah lama sejak aku bertemu lawan yang sepadan. Monster itu meninju Saitama, tetapi ketika Saitama balas meninju, dia hancur. Semua temannya terkejut melihat ini. Mereka semua mulai menyerang Saitama, dan pertarungan mereka pun dimulai. Mereka mencoba menangkapnya, tapi malah dia yang memukul mereka semua. Lebih banyak lagi yang datang untuk melawannya, tapi dia terus menghindar dan melawan mereka. Para monster yang tersisa bertanya-tanya manusia macam apa Saitama itu. Sangat kuat, belum pernah terlihat sebelumnya. Saitama muncul dan berkata, aku adalah orang yang menjadi pahlawan untuk iseng. Dan bumi ini berada di bawah perlindunganku. Dan dia kemudian mulai memukul mereka satu persatu. Dia merasa sangat senang saat bertarung. Karena sudah lama sekali sejak dia melakoni pertarungan seperti itu. Setelah menghancurkan mereka semua, dia menarik napas dalam-dalam, tapi kemudian Raja Monster muncul. Dia berjalan ke arahnya dan bersiap memukul. Saat itu juga, alarmnya berbunyi dan dia menyadari itu hanyalah mimpi. Monster yang hidup di bawah tanah muncul di dunia nyata dan Saitama melompat untuk menghadapi mereka, membunuh sang raja seketika. Dia menyuruh pasukan monster untuk maju dan bertarung. Tapi mereka kabur, sambil meninggalkan bendera bertuliskan, maaf soal itu. Di apartemen Saitama, beberapa reporter membicarakan wabah nyamuk di TV sementara dia mengisi kendi dengan air dan berjalan ke balkon. Reporter itu memperingatkan bahwa nyamuk sudah mulai membunuh hewan di kota dan mendesak warga untuk tetap di dalam rumah. Sementara itu, Saitama menyirami tanaman kaktusnya. Seekor nyamuk terbang dan hinggap di tangannya. Dia menepuknya, tapi nyamuk itu tidak mati dan terbang pergi. Dia mencoba menangkapnya dengan tangannya, tapi gagal. Nyamuk itu terbang dan hinggap di wajahnya. Dia menampar wajahnya sendiri, tapi nyamuk itu masih hidup. Lalu dia meletakkan kendi itu. Dia berlari ke sana kemari di balkon mencoba membunuhnya. Sementara segerombolan nyamuk memasuki kota Saitama, sirene berbunyi, memberitahu semua orang untuk tetap di dalam. Seorang cyborg pirang melihat seekor burung mati. Dia berkata, target ditemukan. Di kota, seorang pencuri keluar dari sebuah toko dengan beberapa barang curian. Dia tertawa dan berkata tidak ada seorang pun di sini karena mereka semua takut pada nyamuk. Tiba-tiba, segerombolan nyamuk terbang melewatinya. Dia pikir itu hanyalah angin. Gerombolan lain menyerangnya dan menutupi seluruh tubuhnya. Dia meronta-ronta, tapi mereka menghisap darahnya, meninggalkan tubuh yang kering kerontang. Nyamuk-nyamuk itu membentuk gerombolan yang lebih besar dan menampakkan monster wanita di dalamnya. Dia menjilat bibirnya saat mereka terbang di sekelilingnya. Lalu dia berkata, darah itu tidak cukup untukku, pergi carikan lagi untukku. Di dekatnya, pria pirang yang merupakan seorang cyborg mengarahkan tangannya ke arah wanita itu dan menembakkan sinar api. Dia berkata, jadi kau yang mengendalikan nyamuk-nyamuk ini? Jika aku membunuhmu, mungkin mereka akan menghilang. Wanita itu tertawa dan memerintahkan nyamuk-nyamuknya, bawa darah orang bodoh itu padaku. Mereka menyelimutinya, tapi dia membakar mereka semua. Wanita itu terkejut saat melihat tangannya yang menyala-nyala. Cyborg itu memberitahunya bahwa dia akan membunuhnya. Dia tertawa dan berkata, silakan saja coba. Sementara itu, Saitama menepukkan tangannya dengan marah sambil berkata, kena kau. Tapi nyamuk itu terbang keluar, yang membuatnya menggeretakkan giginya dengan marah. Kembali ke si cyborg,
Dia melompat untuk memukul monster itu. Dia menghindar dan menggunakan cakarnya untuk menyerang. Tapi si cyborg menahannya dengan lengannya. Dia meledakkannya. Dia mendarat di dinding dan melompat ke arahnya. Tapi monster itu memukulnya hingga jatuh ke tanah. Dia meluncur di lantai dan menembakkan sinar ke arahnya. Dia menghindarinya dan merobek lengan si cyborg. Dia tertawa tapi menyadari si cyborg telah memotong kakinya. Dia menatap kaget dan mencoba lari. Si cyborg menembakkan sinar ke arahnya, tapi gerombolan nyamuk menghalangi serangan itu saat dia melarikan diri. Dia berkata, "Aku butuh darah untuk melawan orang ini." Saat si cyborg berlari ke arah gerombolan itu, dia melihatnya dan bersiap menembakkan sinar tapi berhenti ketika dia melihat Saitama berlari dengan marah ke arahnya, mengejar seekor nyamuk dengan semprotan serangga. Saitama melihat gerombolan itu dan terkejut. Si cyborg memperingatkannya untuk lari, karena gerombolan itu akan segera menyerang. Mereka mendengar tawa monster itu, lalu gerombolan itu menimpa mereka dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Cyborg itu menggunakan tangannya untuk menciptakan petir dan menghancurkan kawanan itu. Ledakannya membakar jalanan saat asapnya menghilang. Cyborg itu berkata, "Aku menghancurkan semua nyamuk karena mereka semua berkumpul." Dia berkata, "Aku memastikan tidak ada warga sipil sebelum aku menembakkan sinarnya." Sinar itu, dia teringat pada Saitama dan berbalik, melihatnya telanjang tapi baik-baik saja. Saitama berterima kasih padanya karena telah membunuh serangga-serangga itu. Saat cyborg itu menatapnya dengan kaget, dia mendengar tawa dan melihat monster itu. Dia telah berevolusi dan menjadi lebih kuat sekarang. Dia berkata, "Aku tidak butuh serangga-serangga itu lagi," dan menghancurkan sebuah gedung, yang membuat mereka takjub. Dia melesat dan muncul di belakang cyborg itu, merobek sisinya dengan cakarnya. Dia mencoba memukulnya, tetapi monster itu mengangkatnya ke udara dan menyerangnya, mencabik-cabik tubuhnya dengan cakarnya. Saat dia jatuh, monster itu memberitahunya, "Aku akan membunuhmu." Cyborg itu mencoba meledakkan diri untuk membunuh mereka berdua. Monster itu mendekatinya untuk menyerang, tetapi tiba-tiba Saitama muncul dan menamparnya sampai mati. Dia jatuh ke tanah dan menanyakan nama Saitama. Saitama mengatakan namanya Saitama. Cyborg itu meminta untuk menjadi muridnya. Saitama berkata, "Baiklah." Keesokan harinya, Cyborg itu berdiri di depan pintu apartemen Saitama. Dia memanggilnya. Saitama mengintip keluar dan berkata, "Jadi kau datang." Cyborg itu memperkenalkan dirinya sebagai Genos. Di dalam rumah, Saitama memberitahunya bahwa dia tidak menginginkan seorang murid. Lalu dia berkata, "Bagaimana tubuhmu sudah kembali seperti semula?" Genos memberitahunya bahwa bagian-bagian tubuhnya bisa diganti. Dia menunjuk ke kepalanya dan bertanya apakah itu baju sirah. Saitama menjadi marah dan bertanya, "Apa masalahmu?" Genos berkata, 4 tahun yang lalu, ketika aku berusia 15 tahun, aku hidup damai bersama keluargaku. Sampai seorang cyborg gila kehilangan kendali dan menyerang kotaku. Cyborg itu membunuh keluargaku, hanya menyisakanku hidup-hidup. Seorang dokter yang melewati kota menyelamatkanku. Dokter itu sedang dalam misi untuk menghentikan cyborg tersebut. Aku meminta dokter itu untuk mengubahku menjadi cyborg, dan berjanji untuk menghentikan pembunuh gila itu. Saitama mendengarkan dengan tidak sabar saat Genos berkata, "Sekarang aku berusia 19 tahun dan telah berkeliling melawan kejahatan dan keburukan. Tapi aku masih belum menemukan cyborg itu." Dia memberitahu Saitama bahwa dia ceroboh saat melawan monster nyamuk karena dia tidak menganalisis informasinya, dan dia terburu-buru melawannya hanya untuk kalah darinya. Jika Saitama tidak ada di sana, dia pasti sudah mati, katanya. Ketika dia melihat Saitama membunuh monster itu dengan satu pukulan, dia ingin menjadi muridnya. Saitama gemetar karena mendengarkan ceritanya yang panjang dan berteriak marah pada Genos. "Cukup, dasar bodoh." Di sebuah laboratorium, seorang pria mengatakan gadis nyamuk terbunuh dengan satu pukulan. Dia melihat foto Saitama dan berpikir dia akan menjadi subjek yang bagus. Dia menyuruh seorang pria untuk membawanya ke sini, agar mereka bisa mempelajari tubuhnya. Sementara itu, di rumah Saitama, Genos memohon padanya untuk melatihnya agar menjadi lebih kuat. Saitama setuju untuk mengajarinya tetapi memperingatkannya bahwa itu akan sulit, dan bertanya apakah dia setuju. Genos menjawab ya. Tiba-tiba, Genos merunduk dan berkata, "Musuh datang." Seekor monster menerobos atap untuk menyerang mereka. Tetapi Saitama membunuhnya dengan satu pukulan. Di lantai bawah, monster siput dan katak muncul. Genos merasakannya dan melompat turun untuk menyerang. Tetapi terkejut melihat Saitama sudah mengalahkan mereka. Saat Saitama berbicara dengannya, sepasang tangan menyeretnya ke dalam tanah. Genos bergegas untuk membantu, tetapi Saitama berkata, "Tidak apa-apa, aku baik-baik saja." Tiba-tiba, petir muncul di belakang Genos. Dia berbalik dan melihat seorang cyborg. Cyborg itu melompat dan menyerangnya, tapi dia menghindar dan menendangnya, dan mereka berdua saling meninju. Genos berkata, "Aku punya beberapa pertanyaan untukmu." Sementara itu, monster singa mendekati Saitama dan menertawakannya karena terjebak. Monster lain keluar dari tanah. Genos menoleh ke belakang, dan cyborg itu menyerangnya. Tapi dia melangkah ke samping dan membakarnya. Cyborg itu melompat keluar dari api dan menyerangnya. Dia melompat mundur. Cyborg itu berkata, "Kamu bukan target kami menginginkan tuanmu." Genos bertanya apa yang mereka inginkan dari Saitama. Cyborg itu memberitahunya bahwa itu bukan urusannya.
dan mendekatinya untuk membunuhnya. Sementara itu, monster singa berbicara dengan Saitama. Dia menguap dan berkata, "Pergilah." Membuat monster itu marah. Monster itu tertawa dan memberitahunya, "Aku akan mencungkil matamu." Saitama melangkah keluar dari tanah dan menyuruh para monster untuk meminta maaf karena telah menghancurkan atapnya. Monster itu mencoba mengancamnya, tapi Saitama membersihkan debu dari celananya dan berkata, "Tunggu sebentar, biarkan aku menyingkirkan kotoran ini." Ketika dia selesai, monster itu mengeluarkan cakarnya dan menebasnya. Dia menghindari monster singa itu, yang meningkatkan kekuatannya dan mulai menebas Saitama dengan sangat cepat. Saitama menghindari semua tebasan, terbang ke udara, dan berkata, "Pukulan normal beruntun." Dia meninju monster itu, membunuhnya seketika. Tubuhnya jatuh, dan dia menatap monster lain. Monster itu panik dan lari, menggali menembus tanah. Saitama muncul di bawah tanah dan meninjunya hingga keluar. Dia bangkit dan melihat Genos berbicara dengan simpans berbaju zirah yang sudah babak belur. Simpanse itu berkata, "Kalian tidak bisa mengalahkan petarung terkuat kami." Saitama menunjukkan sebuah bola mata padanya dan bertanya, "Apakah ini dia?" Simpanse itu tiba-tiba memohon pada mereka dan berkata, dia akan memberitahu mereka segalanya. Sekarang, kita melihat rumah seorang ilmuwan brilian yang membuat banyak penemuan ilmiah yang membuatnya meraih banyak penghargaan. Tapi mencapai tujuannya membuatnya kehilangan kepercayaan pada kemanusiaan. Orang-orang tidak mendukung idenya karena mereka pikir dia aneh. Mimpinya adalah untuk memajukan manusia dan meningkatkan kekuatan fisik dan kemampuan mereka. Tapi tidak ada yang maju untuk membantunya. Ini membuatnya marah, dan ketika dia membaca koran, dia melihat ilmuwan lain mengejek idenya, dan memanggilnya orang aneh. Dia memutuskan untuk mengejar mimpinya sendirian, dan mulai meneliti di labnya. Dia membuat penemuan di usia senjanya. Dengan penelitiannya, dia membuat dirinya muda kembali, dan menciptakan klon dari tubuhnya. Kemudian, dia menamai labnya rumah evolusi. Dengan klon-klonnya, dia mulai bereksperimen dan menciptakan monster. Saitama memotongnya, langsung ke intinya saja. Genos berkata, "Sensei adalah orang yang sibuk, ceritakan kisahmu secara singkat." Simpanse itu memberitahu mereka, "Bosku penasaran dengan tubuhmu." Saitama berkata, "Aku tidak tertarik pada pria." Genos meluruskan kesalahpahamannya. Ilmuwan itu menginginkan tubuhmu untuk penelitiannya. Saitama memberitahu Genos, "Ayo kita pergi dan bereskan ilmuwan itu sekarang. Ada diskon yang tidak ingin aku lewatkan besok." Simpanse itu mencoba mengirim pesan rahasia, tapi Genos kembali dan bertanya padanya apakah dia tahu cyborg yang membunuh keluarganya. Simpanse itu berkata, "Aku tidak tahu." Di laboratorium, ilmuwan itu marah karena monster yang dia kirim untuk menangkap Saitama sudah mati. Klon-klonnya memberitahunya bahwa Saitama dan Genos sedang dalam perjalanan. Dia berkata bahwa jika mereka berhasil sampai ke lab, mereka mungkin akan menghancurkan semua pekerjaan dan penelitiannya. Dia menyuruh mereka bersiap untuk menggunakan Carnage Kabuto, senjata rahasianya. Mereka kaget dan takut mendengarnya. Dia memberitahu mereka bahwa dia hanya akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir dan mengaktifkan semua jebakan di gedung dalam perjalanan menuju lab. Genos bertanya kenapa Saitama tidak terbang saja ke sana. Saitama memberitahunya bahwa dia adalah manusia dan tidak bisa terbang. Mereka melompati beberapa batu dan tiba di rumah evolusi. Saitama menghitung jumlah lantai gedung itu. Tapi Genos menggunakan ledakan api untuk menghancurkan gedung itu sepenuhnya. Saitama bertanya mengapa dia melakukan itu. Genos memberitahunya, lebih baik menghancurkan gedungnya seketika daripada melawan semua monster di dalamnya. Mereka menemukan sebuah pintu yang mengarah ke bawah tanah, dan Saitama membukanya. Sementara itu, seorang klon sedang menembaki monster. Dia ketakutan dan berteriak pada monster itu untuk berhenti. Monster itu menghancurkannya sampai mati dan bernapas dengan berat. Di sebuah aula besar, sang ilmuwan mendekati monster itu. Dia bertanya apakah monster itu baik-baik saja. Monster itu memberitahunya, dia lelah dikurung dalam kegelapan. Dia memutuskan rantainya dan memberitahu sang ilmuwan bahwa dialah yang terkuat di laboratorium. Sang ilmuwan mengatakan bahwa dia dikurung karena mentalnya tidak stabil. Monster itu tertawa dan mengatakan bahwa dia lebih pintar dan lebih kuat daripada sang ilmuwan dan klon-klonnya, dan bahwa mereka seharusnya mematuhinya. Sang ilmuwan menyuruhnya untuk membunuhnya jika dia mau, tetapi dia menunjukkan sebuah foto Saitama, dan berkata dia menginginkan tubuh Saitama dengan cara apapun. Dia berkata Saitama itu kuat, jadi dia menginginkannya hidup atau mati. Monster itu tersenyum. Sementara itu, Genos dan Saitama berada di dalam gedung. Genos tiba-tiba berhenti. Dia memberitahu Saitama bahwa dia merasakan ada dua orang yang mendekati mereka. Itu adalah monster yang membawa sang ilmuwan dan menyerbu ke arah mereka, dan membanting Genos ke dinding. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Carnage Kabuto, dan memberitahu Saitama bahwa ada ruang latihan tempat mereka bisa bertarung. Saitama dengan marah berkata padanya, "Ayo kita lakukan." Monster itu tertawa. Di ruang latihan, dia memberitahu Saitama bahwa mereka bisa bertarung sepuasnya. Tiba-tiba, seberkas api dari Genos mengenainya. Genos melesat masuk ke dalam ruangan dan menendangnya, lalu mulai menembakkan sinar ke arahnya. Dia melompat untuk menyerangnya dan memukulnya beberapa kali. Monster itu mementalkannya, dan dia terguling sampai Saitama menangkapnya. Dia memberitahu Saitama bahwa dia masih bisa bertarung. Saitama menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri. Genos menembakkan seberkas api ke monster itu,
tetapi monster itu meniupnya kembali dengan napasnya, mengejutkan Genos. Api itu membakar rambutnya. Monster itu mengolok-olok mereka sementara Saitama bersiap untuk bertarung. Dia berkata pada monster itu bahwa serangannya cukup mengesankan. Sementara itu, sang ilmuwan terluka. Dia berjalan menuju ruang latihan. Dia teringat saat masih muda dan dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Saat itulah dia memutuskan untuk memperbaiki umat manusia agar semua orang tidak begitu bodoh. Dia jatuh berlutut dan memikirkan pertarungan yang sedang berlangsung. Dia berkata, aku harus melihat hasil kerja kerasku. Dan berjalan masuk ke ruang latihan. Dia berpikir, bagaimana pertarungan ini akan berakhir? Saitama mendekati monster itu dan berkata, aku harap kau tidak lemah. Monster itu melesat maju, mengejutkan Genos. Tiba-tiba, dia melompat mundur. Dia ketakutan. Saitama bertanya, apa yang kau lakukan? Sang ilmuwan terkejut melihat ini. Monster itu ketakutan dan berpikir, orang ini pasti akan membunuhku jika aku menyerang. Barusan, dia berteriak, bagaimana kau bisa menjadi begitu kuat? Semua orang menatapnya dengan takjub. Dia berkata, baiklah, akan kuberitahu. Genos, kau dengarkan juga. Genos berpikir, apakah dia akan memberitahu kami rahasia kekuatannya? Sang ilmuwan berkata, aku juga ingin tahu. Saitama bertanya, siapa kau? Genos berpikir, dia tidak boleh membiarkan mereka tahu rahasianya. Saitama memberitahu mereka bahwa itu adalah sebuah latihan. Sang ilmuwan berpikir, latihan macam apa? Saitama memberitahu Genos bahwa dia harus melakukan ini, tidak peduli seberapa sulitnya. 100 push-up, 100 sit-up, dan 100 squat, yang membuat mereka takjub. Dia juga bilang lari 10 km setiap hari. Dia menyuruh mereka makan 3 kali sehari. Dan makan pisang di pagi hari tidak apa-apa. Dia memperingatkan mereka untuk tidak menggunakan AC di musim panas. Atau pemanas di musim dingin. Untuk memperkuat pikiran, dia memberitahu mereka bahwa dia melakukan ini setiap hari, tidak peduli seberapa lelahnya dia. Bahkan saat tubuhnya mengeluarkan suara-suara aneh, dia terus melakukannya. Setahun kemudian, dia menyadari rambutnya rontok dan dia menjadi lebih kuat. Dia menyuruh mereka berlatih keras sampai rambut mereka rontok. Dia bilang semua eksperimen manusia buatan ini tidak akan membuatmu kuat. Mereka semua menatapnya dengan kaget. Genos dengan marah berkata, Guru, kau omong kosong. Dia memberitahunya bahwa latihan ini adalah latihan dasar. Dan dia tidak mau mendengar lelucon. Dia bilang kekuatanmu tidak bisa dicapai hanya dengan latihan. Dia memohon pada Saitama untuk mengungkapkan rahasianya. Saitama bingung dan berkata, memang itu yang aku lakukan. Monster itu mulai berubah wujud, yang membuat ilmuwan itu ketakutan. Monster itu berkata, jika kau tidak mau memberitahu kami rahasiamu, ya sudah, aku akan menghajarmu sampai kau mengatakannya. Monster itu berubah ke mode pembantaiannya. Dia memberitahu Saitama bahwa wujud ini bertahan selama seminggu. Sampai hari Sabtu depan, dan setelah membunuhnya, monster itu akan masuk ke kota dan menghancurkannya. Saitama terkejut. Saat monster itu melesat dan memukulnya, membuatnya terpental. Saat monster itu memukulnya, Saitama berpikir, orang ini akan bertarung seperti ini selama seminggu penuh. Saat dia terjatuh, monster itu memukulnya ke seluruh penjuru ruangan, sementara Saitama berpikir, aku membuat kesalahan, saat dia jatuh dan menghancurkan tanah. Saat monster itu memukulnya terus-menerus, Saitama menangkis sementara monster itu berkata, mati. Ilmuwan itu menonton pertarungan mereka. Saitama berpikir, jika monster itu berhenti bertarung hari Sabtu minggu depan, 1 minggu penuh dari hari ini, itu berarti hari ini juga hari Sabtu. Dia mengepalkan tinjunya dan memukulnya, membunuh monster itu, dan berteriak. Hari ini adalah hari diskon di supermarket. Ilmuwan itu kaget dan berpikir, siapa orang ini? Saitama memegangi kepalanya dan berteriak. Gawat, ilmuwan itu bertanya apa yang dia bicarakan. Genos menunjukkan sebuah brosur padanya. Dia menjelaskan Saitama kesal karena dia melewatkan diskon besar-besaran di supermarket yang berlangsung hari ini karena ini hari Sabtu. Genos memberitahu Saitama bahwa mereka masih punya 4 jam untuk pergi ke toko. Mereka melubangi dinding dan pergi. Ilmuwan itu berpikir, aku sudah selesai dengan evolusi. Sekarang, kita melihat seorang pria botak berbicara kepada orang-orang tentang ketidaksetaraan. Dia bertanya, mengapa yang kaya semakin gemuk dan yang miskin kelaparan? Mengapa kita tidak bisa membagi makanan secara merata, daripada harus bekerja sepanjang waktu untuk mendapatkannya? Hari ini, aku, Hammerhead, pemimpin Paradise Society, berjanji untuk menciptakan sebuah dunia di mana orang-orang tidak akan dipaksa untuk bekerja. Tiba-tiba, bawahannya berkata, bos, tidak ada yang mendengarkan. Dia berteriak, orang-orang ini bodoh. Ayo hancurkan penthouse milik orang terkaya. Di Aris, dia melihat gedung orang kaya itu. Dia marah dan berkata, tidak mungkin dia menghasilkan uang sebanyak ini secara legal. Hancurkan, bawahannya memukul gedung itu. Sang pemimpin tertawa dan berbicara tentang betapa kuatnya baju tempur mereka, tapi anak buahnya memeriksa peta dan berkata, bos, kita menghancurkan rumah yang salah. Hammerhead menatap tajam mereka dan berkata, semua orang membuat kesalahan. Sementara itu, di bawah pohon, seorang anak melihat seorang pria yang menangkap tali balon. Pria itu menaiki sepedanya. Saat anak itu memegang balonnya dan berterima kasih padanya, pria itu memberinya acungan jempol dan pergi. Di rumah Saitama, dia bangun sambil berteriak, aku tidak mau main batu, kertas, gunting denganmu.
Tapi segera sadar itu hanya mimpi. Dia menyalakan TV. Seorang wanita di berita berbicara tentang Paradise Society dan serangan mereka ke gedung itu. Saitama menyikat giginya. Saat wanita itu mendeskripsikan Hammerhead, dia berkata bahwa dia adalah seorang buronan kriminal yang pernah menghajar sebuah firma dan mengirim mereka ke rumah sakit. Saitama menonton berita sambil minum air. Dia pikir beritanya membosankan. Wanita itu mengatakan semua anak buah Hammerhead memiliki kepala botak yang membuatnya terkejut. Dia melihat foto-foto mereka. Saat pembawa berita memperingatkan bahwa semua pria botak harus dihindari, dia berpikir, aku akan disangka penjahat padahal aku seorang pahlawan. Dia mengenakan kostum pahlawannya, berpikir, aku akan membuat mereka membayarnya. Sementara itu, polisi gagal menghentikan Hammerhead dan anak buahnya. Mereka berjalan menyusuri jalan. Sampai seorang pahlawan mendekat dengan sepeda dan mencoba menghentikan mereka. Kerumunan menjadi bersemangat karena dia ada di sini untuk membantu mereka. Dia memarkir sepedanya dan berdiri di depan mereka. Dia berkata, Mumen Rider ada di sini. Dia bergegas menyerang mereka tetapi akhirnya dipukuli habis-habisan. Di sebuah gedung, seorang kepala pelayan memperingatkan orang kaya itu bahwa Hammerhead akan datang. Pria itu menolak untuk lari. Pengawalnya menyuruhnya untuk tidak panik, bahwa dia akan membereskan mereka. Kepala pelayan berkata, Anda hanya satu orang. Dan pria itu bertanya apakah dia bisa menanganinya. Pengawal itu berteleportasi di belakang mereka. Dia berkata kalian seharusnya mengkhawatirkan tubuh mereka. Karena aku akan membunuh mereka semua, yang mengejutkan mereka. Dia berkata hanya Hammerhead yang mungkin menjadi masalah. Saat mereka berjalan, salah satu dari mereka menuju ke gedung orang kaya itu. Dia berkata orang-orang menyebutnya kotoran emas. Hammerhead menyuruh mereka untuk terus bergerak. Mereka terus berjalan sampai dia menghentikan mereka. Pengawal itu muncul dari bayangan dan memberitahu mereka bahwa orang kaya itu yang mengirimnya. Dia memberitahu mereka bahwa tidak ada yang selamat dari serangannya. Tetapi jika mereka menyerah, dia akan mengampuni nyawa mereka. Dia tersenyum pada mereka. Hammerhead menyuruh anak buahnya untuk menyerangnya. Mereka menyerbu ke arahnya. Dia melesat ke arah mereka dan memenggal kepala seorang pria, lalu mulai memenggal kepala mereka. Dia berputar di udara dan memotong kepala seorang pria menjadi 3 bagian. Saat dia memenggal kepala mereka, Hammerhead ketakutan. Pengawal itu melompat ke arahnya dan membunuh seorang pria di depannya. Hammerhead menutupi kepalanya, ketakutan. Pengawal itu mengiris baju zirahnya. Hammerhead dengan marah menghantam tanah, menciptakan gelombang kejut. Dia melihat sekeliling dan menemukan pengawal itu di atas pohon. Kemudian dia melemparkan sebuah batu besar ke arahnya. Di kota, orang-orang takut pada Saitama karena kepalanya yang botak. Pengawal itu terus menghindari bebatuan. Dia tersenyum dan menutupi mulutnya. Hammerhead berkata padanya, kau tidak bisa mengalahkanku. Aku berjuang untuk keadilan. Pengawal itu melihat bebatuan. Dia berpikir, dia mencoba memancingku untuk melawannya secara langsung. Hammerhead mengambil sebuah batu dan berkata dia akan terus melemparkannya ke arahnya. Pengawal itu tertawa dan berkata, sangat menyedihkan. Kemudian dia melesat dengan kecepatan supersonik ke arahnya. Hammerhead mengangkat sebatang pohon besar dan menghantamkannya ke arahnya. Dia berteriak, pikirkan betapa bodohnya kau melawanku. Tiba-tiba, sebuah pisau menembus kepalanya dari belakang. Dia jatuh dan pengawal itu menelpon. Saat dia menelpon, dia menyadari Hammerhead telah menghilang. Hammerhead lari dengan pisau menancap di kepalanya. Berpikir, untung saja tengkorakku kuat. Dia berpikir, suatu hari aku akan membunuh bajingan itu. Saat dia berlari, dia melihat Saitama di hutan. Saitama berbalik dan menyadarinya. Sementara itu, perbaikan sedang dilakukan pada tubuh Genos. Dia memberitahu dokter bagaimana Saitama menyelamatkan hidupnya dari gadis nyamuk. Dokter memberitahunya bahwa dia senang Genos baik-baik saja. Dokter itu memberitahu Genos bahwa dia mengerti. Bahwa dia merasa berterima kasih kepada Saitama karena telah menyelamatkan hidupnya. Dia memberitahunya tentang satu set zirah baru yang sedang dia buat untuknya yang akan membuatnya lebih kuat dari Saitama, yang membuat Genos takjub. Di hutan, Hammerhead bertanya pada Saitama apakah dia datang untuk bergabung dengan surga. Dia memberitahunya bahwa dia datang untuk menghajar mereka. Hammerhead menyerang Saitama, menimbulkan debu. Ketika debu mereda, dia terkejut melihat Saitama masih berdiri. Saitama kecewa, baju zirah bertenaga itu lemah. Hammerhead menjadi marah dan memberitahunya bahwa sulit mendapatkan baju zirah itu. Dia meningkatkan kekuatannya dan menjadi lebih besar. Kilat menyambar dari baju zirahnya. Kemudian dia memutar lengannya untuk menyerangnya. Saitama menangkap lengannya, membuat Hammerhead terkejut. Hammerhead bertanya siapa kau ini sebenarnya. Saitama menyikut perutnya dan benar-benar menghancurkan kostumnya, membuatnya telanjang. Dia memohon pada Saitama untuk mengampuninya. Saitama menyuruhnya untuk tidak berbuat jahat lagi dan membiarkannya pergi. Dia lari telanjang ke dalam hutan. Saat Saitama berjalan melewati hutan, seorang penjaga muncul dan bertanya apakah dia melihat Hammerhead. Dia menunjuk ke arah Hammerhead lari. Tiba-tiba, sebuah pisau terbang ke arahnya. Dia menangkapnya, tetapi sebuah bilah juga melesat ke arah matanya. Dia menahan bilah itu, yang membuat si penjaga terkejut. Dia mematahkan pedang si penjaga. Dia memberitahunya bahwa dia bukan salah satu dari kelompok Paradisers. Si penjaga tidak mempercayainya. Dia mencoba menjelaskan. Tetapi si penjaga menunjuk ke kepala botaknya. Saitama mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang pahlawan.
Si penjaga mengatakan dia belum pernah mendengar tentangnya. Dia berkata, kau menahan seranganku 2 kali. Aku sudah berlatih sejak aku masih kecil. Tapi kau menangkap seranganku dengan begitu mudah. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Si penjaga mulai bergerak sangat cepat di sekelilingnya. Saitama berkata kau hanya ingin melawanku. Itulah sebabnya kau tersenyum aneh. Si penjaga tersenyum dan melompat ke udara. Berpikir, bisakah kau lihat seberapa cepat aku? Si penjaga berlari mengelilinginya dengan kecepatan tinggi. Saat si penjaga melesat ke arahnya, dia berbalik dan berkata, aku mau pergi. Si penjaga terkejut dan berputar untuk menendangnya. Saitama menghindari tendangan itu dan mengangkat lengannya. Si penjaga jatuh di atasnya dengan aset berharganya mengenai kepalan tangan Saitama. Saitama meminta maaf dan berkata itu tidak disengaja. Si penjaga memberitahu Saitama bahwa dia adalah seorang ninja, dan namanya adalah Speed O Sound Sonic. Dia memberitahunya bahwa dia akan menjadi lebih kuat dan mengalahkannya. Dia menanyakan namanya. Dia berkata pada Saitama bahwa dia tidak akan beristirahat sampai dia mengalahkannya, sambil gemetar kesakitan. Saitama menyemangatinya untuk berlatih keras. Malam itu, di apartemen Saitama, Genos bertanya orang macam apa yang punya nama seperti itu. Genos memberitahunya bahwa dia akan menyingkirkan ninja itu. Jika dia mengganggu Saitama, Saitama menyuruh Genos untuk pulang. Dia memberitahunya bahwa dia menemukan sebuah masalah. Hari ini, Genos bertanya apa masalahnya. Saitama berkata tidak ada yang tahu siapa aku, yang membuat Genos terkejut. Saitama memberitahunya bahwa dia telah melawan banyak monster. Namun dia tidak populer. Dia pikir seharusnya dia sudah punya klub penggemar sekarang. Tetapi Hammerhead memberitahunya hari ini bahwa dia belum pernah mendengar tentangnya. Dan dia bilang orang-orang di kota menyebutnya teroris, melupakan monster-monster yang telah dia kalahkan di masa lalu. Genos teringat berita hanya membicarakan tentang pria bersepeda, bukan Saitama. Dia mendapat sebuah ide, dan bertanya apakah Saitama terdaftar di daftar pahlawan. Mereka membaca tentang sebuah tes yang harus diikuti orang-orang sebelum menjadi pahlawan resmi. Para pahlawan dibayar untuk pekerjaan mereka. Saitama mengatakan dia tidak tahu. Dia bertanya apakah Genos terdaftar. Dia menjawab tidak. Dia memberitahu Genos bahwa mereka harus mendaftar bersama. Dan dia akan menjadikannya murid resminya. Sementara itu di hutan, Hammerhead memohon saat seseorang memukulnya. 2 robot berdiri di dekat tubuhnya yang berdarah dan berbicara tentang bagaimana dia mencuri kostum-kostum itu. Dia menangis saat mereka pergi dan berterima kasih pada ibunya karena tengkoraknya yang tebal. Kemudian, Saitama mengisi formulir pendaftaran pahlawan sambil menonton TV. Penyiar berita membicarakan tentang Paradise Society dan bagaimana anak muda tidak mau bekerja. Saitama berkata dia dan Hammerhead mirip. Dia berbaring dan bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika dia bukan seorang pahlawan. Di adegan berikutnya, di markas besar Asosiasi Pahlawan, para pejabat berbicara tentang Woman Rider yang ingin tetap menjadi pahlawan di peringkat kelas C. Seorang pejabat berbicara tentang tes masuk pahlawan. Seorang wanita berkata kita punya 50 kandidat tahun ini. Para pejabat sangat antusias dengan jumlah yang sangat banyak. Seorang pria botak bertanya apakah kandidat spesial akan muncul. Seorang pejabat berkata ya, kemungkinan besar dia akan datang, sambil memegang dokumen dengan gambar Genos. Pada hari ujian, banyak kandidat telah datang untuk ujian sertifikasi pahlawan di lokasi ujian. Di dalam aula, Saitama juga muncul untuk tes pahlawan. Beberapa pria menunjuk dan menertawakannya karena dia terlihat bodoh. Penyiar menyuruhnya melakukan langkah menyamping. Dia melakukannya dengan sangat cepat, yang membuat mereka takjub. Selanjutnya, dia mengalahkan semua orang di acara angkat besi. Dia memenangkan perlombaan lari dengan kecepatan gila. Lontaran tolak peluru Saitama mengenai atap di acara tolak peluru. Dan kepalanya tersangkut di atap pada acara lompat tinggi. Dia menunjukkan kecepatannya di permainan whack-a-mole dan kekuatannya dengan meninju mesin hingga menembus dinding. Pria-pria yang mengejeknya terkejut dan mulai pergi. Di ruang ganti, Saitama menunggu hasil tes. Genos mendekatinya. Saitama bertanya apakah dia sudah selesai dengan tesnya. Dia menjawab ya, lalu dia bertanya pada Genos bagaimana ujiannya. Dia memberitahunya bahwa tesnya terlalu mudah. Saitama setuju bahwa tes fisik sama sekali tidak menantang. Genos memberitahunya bahwa untuk lulus, mereka membutuhkan setidaknya 70 poin. 1 jam kemudian, mereka memeriksa hasil mereka. Genos mendapatkan nilai sempurna 100 poin. Dia memberitahu Saitama bahwa dia mendapatkan peringkat kelas S. Dia bertanya tentang hasilnya. Saitama mengeluarkan kertasnya setengah. Dia berkata, aku juga kelas S. Genos memujinya dan berkata, seperti yang diharapkan dari guru. Lalu dia bertanya bagaimana wawancaranya. Saitama tidak mengerti. Saat wawancara Genos, seorang pejabat menunjukkan kepadanya rumah evolusi. Dia memberitahunya bahwa mereka sedang menyelidiki mereka dan menemukan bahwa laboratorium itu baru saja dihancurkan. Mereka bertanya apakah dia yang bertanggung jawab menghancurkannya. Dia memberitahu mereka bahwa dialah yang melakukannya. Mereka terkejut dan langsung memberinya peringkat kelas S. Genos memberitahu Saitama bahwa mungkin dia terlalu kuat. Jadi mereka tidak repot-repot mewawancarainya. Saitama berbalik dengan malu dan berkata, mungkin karena aku kelas C. Genos menjelaskan bahwa dia mengira huruf itu karena cara Saitama membuka amplopnya. Saitama berteriak padanya untuk berhenti menganalisisnya. Sebuah pengumuman mengundang mereka berdua untuk datang ke aula kuliah.
Saitama memberitahu Genos bahwa peringkat tidak penting. Di lokasi syuting film, seorang pria tampan mendapat telepon yang memberitahunya bahwa Genos lulus ujian. Dia bilang dia setuju. Selanjutnya, di aula kuliah, seorang pria memberi selamat kepada mereka berdua karena telah lulus. Dia memberitahu mereka bahwa Saitama beruntung bisa lulus dan harus bekerja keras. Saitama mengunyah permen karet sambil mendengarkan. Dia menyuruh mereka untuk rendah hati karena wajah mereka akan ditampilkan di situs web pahlawan. Dia melompat ke atas meja dan melakukan pertunjukan seni bela diri. Dia menyuruh mereka untuk menjadi pahlawan seperti dia saja. Saitama meniup gelembung permen karet yang meledak di wajahnya. Pahlawan itu memberitahu mereka bahwa dia memiliki banyak kekuatan, dan jika mereka tidak hati-hati, dia bisa membuat mereka diturunkan pangkatnya. Malam itu, saat mereka berjalan pulang, Genos memberitahunya bahwa asosiasi itu dibentuk beberapa tahun yang lalu. Dia memberitahu Saitama bahwa seorang miliarder kaya memulainya ketika cucunya diculik oleh monster, dan seorang pejalan kaki membantu menyelamatkan anak itu. Genos berkata sebagai pahlawan baru, mereka akan dikenal di seluruh dunia dan dibayar untuk pekerjaan mereka. Dia berhenti dan memberitahu Saitama bahwa dia sekarang resmi menjadi muridnya. Dia mengucapkan selamat malam pada Saitama dan pergi. Saitama berpikir, dia seharusnya tidak menjadikan Genos sebagai murid. Di sebuah kantor, seorang pahlawan mengeluh tentang Genos dan Saitama, mengatakan mereka bodoh dan akan segera mati. Seorang pejabat yang berdiri di dekat jendela memberitahunya bahwa Genos mendapat nilai sempurna. Tetapi Saitama mendapat nilai buruk pada esai namun memiliki nilai fisik yang sempurna, memecahkan semua rekor sebelumnya. Dia memberitahunya bahwa Saitama memiliki tubuh dewa. Dia memperingatkan pahlawan itu bahwa jika tidak hati-hati, Saitama akan melampauinya. Dalam perjalanan pulang, Saitama berpikir tentang bagaimana cara naik kelas dan berkata, Genos luar biasa. Dia berhenti dan melihat pahlawan Snake yang berlari, melompat, dan berdiri di depannya. Snake memberitahunya bahwa para pahlawan akan menghancurkan para pemula, agar mereka tidak kehilangan peringkat karena mereka. Dia meninju Saitama dengan tinju ular. Tiba-tiba, Snake sudah tergeletak di lantai. Saitama berjalan pergi, meninggalkannya di sana. Keesokan harinya, Genos dan Saitama berada di sebuah lembah. Genos memberitahunya bahwa mereka berdua berada di peringkat terakhir di kelas mereka, dan bahwa mereka perlu melakukan tindakan kepahlawanan untuk mendapatkan nama pahlawan mereka. Saitama bertanya apa itu nama pahlawan. Genos memberitahunya bahwa itu adalah nama yang diberikan orang-orang kepada para pahlawan. Saitama khawatir dia akan dipanggil si botak berjubah. Genos berterima kasih kepada Saitama karena setuju untuk datang hari ini. Saitama mengatakan tidak masalah dan berjalan menjauh hingga dia berhenti di kejauhan. Dia bertanya pada Genos, kita hanya berlatih, bukan bertarung sungguhan kan? Genos menjawab ya, tetapi menambahkan, aku ingin kau bertarung dengan serius. Genos mengambil kuda-kuda bertarung. Dia melesat ke arah Saitama dan menendangnya. Tetapi Saitama menunduk. Dia berbalik di udara dan berputar untuk menendangnya lagi. Genos melesat berkeliling, lalu terbang dan mendarat dengan sebuah tendangan. Tendangan itu menghancurkan tanah. Saitama melompat menjauh. Tetapi Genos menembakkan ledakan ke arahnya. Saitama mendarat dan berkata itu tadi nyaris. Genos menghantam tanah dengan ledakannya, melesat keluar, dan mengejar Saitama dengan kecepatan supersonik. Saat mereka melesat, dia meninju Saitama, menghancurkan sisi gunung dalam prosesnya. Saitama menghilang. Genos dengan marah memindai untuk mencarinya dan menemukannya sedang berlari. Dia mendarat di depannya, lalu mengubah tangannya menjadi meriam, menembakkan sinar api yang besar. Mengira dia berhasil mengenainya, Saitama menepuknya dari belakang dan berkata, aku menang. Genos meninjunya. Tetapi Saitama melompat mundur. Genos mengingatkannya tentang aturan dalam pertarungan latihan, bahwa dia harus bertarung dengan serius tanpa menahan diri dan berhenti menghindar. Genos berpikir Saitama tidak mengetahui kekuatannya sendiri, dan mungkin dari pertarungan ini, dia bisa memahaminya. Dia menyuruh Saitama untuk tidak memberinya ampun. Tiba-tiba, Saitama melesat ke arahnya. Genos menendangnya, tetapi dia muncul di belakangnya. Genos melihat kematian saat sebuah tinju besar mendekati wajahnya. Tetapi Saitama menghentikan pukulan itu beberapa inci dari wajahnya. Dia menepuk kepalanya dan berkata, ayo kita pergi makan. Genos berpikir, aku ingin menjadi kuat, tapi aku tidak bisa melihat diriku bisa mendekati kekuatan master. Dia melihat ke belakang dan melihat sebuah lembah besar yang disebabkan oleh pukulan Saitama. Dia berpikir Saitama berada di level yang berbeda. Di sebuah tempat parkir, seorang pria tampan menelpon. Dia menanyakan lokasi Genos dan mengatakan dia ingin menemuinya. Di sebuah restoran, Saitama dan Genos sedang makan mie. Saitama melihat bonus toko dan menantang adu makan mie. Orang-orang di sekitar dan pemilik toko terkejut. Saat mereka makan, Saitama tumbang tetapi Genos menghabiskan semangkuk besar mie itu dan bertanya apakah dia menang. Pintu terbuka dan seorang pria tampan masuk, mengejutkan semua orang. Dia mendekati Genos dan memperkenalkan dirinya sebagai Amai Mask, pahlawan kelas A peringkat 1. Para wanita di belakangnya kagum dia ada di sini. Saitama memperingatkan Genos bahwa dia mungkin datang untuk melawannya. Genos menyuruh Saitama untuk menunggu di sini. Di luar toko, pria itu bertanya apakah dia pahlawan kelas S. Genos menjawab ya dan bertanya ada apa. Kemudian, Genos kembali ke dalam toko. Saitama berkata untuk seseorang yang begitu tampan datang ke sini.
Kamu pasti benar-benar hebat. Lalu dia bertanya apakah mereka bertarung. Genos memberitahunya tidak. Dia hanya datang untuk menyambutku di asosiasi pahlawan. Saat mereka berbicara, beberapa gadis mendekati mereka dan meminta untuk berjabat tangan dengan Genos. Dia menjabat tangan mereka sementara Saitama memperhatikan. Malamnya saat mereka berjalan pulang, Saitama berkata para pahlawan diperlakukan berbeda berdasarkan peringkat dan menunjuk ke amplop yang dipegang Genos. Dia menyuruhnya untuk melakukan yang terbaik. Genos teringat pertemuannya dengan pria tampan itu. Pria itu menyuruhnya untuk menjadi simbol keadilan. Seperti yang diharapkan dari semua pahlawan kelas S, pria tampan itu bertanya bagaimana ujiannya. Genos memberitahunya bahwa itu hanya buang-buang waktu. Dia bertanya apakah pria itu datang untuk bertarung. Pria itu mengangkat tangannya. Dia menyuruh Genos untuk berhati-hati. Dia berkata akan melupakan perkataan Genos bahwa ujian itu tidak berguna dan berterima kasih atas waktunya. Dia menepuk bahunya dan berkata, "Selamat datang di tim." Genos memberitahu Saitama bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan. Saitama mengucapkan selamat malam padanya, dan mereka berjalan pergi secara terpisah. Di sebuah penthouse, pria tampan itu berkata, "Buang-buang waktu, pria yang menarik." Selanjutnya, kita melihat rumah Saitama, dia sedang membaca buku, dan memeriksa apa yang sedang dilakukan Genos. Genos berkata, "Aku sedang mempelajari setiap gerakanmu." Saitama merasa frustrasi, karena dia tidak tahu apa yang harus diajarkan kepada Genos. Genos mengingatkannya bahwa dia harus bekerja sebagai pahlawan sekali seminggu atau akan kehilangan pekerjaannya. Dia terkejut dan berkata dia sedang menonton berita dan tidak ada monster yang menyerang kota. Genos menjawab, "Pahlawan kelas C tidak perlu melawan monster. Kau hanya perlu menghentikan perampokan dan serangan acak dengan berkeliling kota." Saitama terkejut mendengarnya. Dia berteriak, "Genos, ini bukan waktunya untuk bermain-main," dan buru-buru memakai kostumnya untuk pergi keluar. Genos ingin mengikutinya sebagai muridnya, tetapi Saitama mendapat ide. Dia menjelaskan bahwa latihan kekuatan tidak akan berhasil pada tubuhnya karena dia adalah seorang cyborg. Tetapi melatih pikirannya akan memberinya kekuatan. Dia berpikir, "Aku hanya mengarang semua ini." Dia memerintahkan Genos untuk fokus masuk ke 10 besar peringkat S. Genos mendengarkan dan berkata dia akan melakukan yang terbaik. Dia pergi keluar dan berlari keliling kota dengan putus asa mencari penjahat untuk dilawan. Dia tidak menemukan satu pun dan mencoba mengatur napasnya. Dia berpikir dia hanya punya 1 hari untuk melawan penjahat atau dia akan kehilangan pekerjaan pahlawannya dan memutuskan untuk pulang. Keesokan harinya, Saitama melihat sekeliling dengan cemas, berharap menemukan penjahat. Tiba-tiba, sebelah pisau melayang ke arahnya. Dia menangkapnya dan melihat si ninja. Dia mencoba mengingat namanya. Si ninja mengingatkannya dan menantangnya bertarung. Saitama berkata dia sibuk dan berjalan pergi. Ninja itu dengan marah menghunus pedangnya dan berteleportasi untuk menyerang Saitama. Tapi dia mematahkan pedang itu dengan giginya. Yang mengejutkan ninja tersebut. Dia mengulangi perkataannya lagi. "Aku sibuk." Dia memperingatkannya bahwa dia akan memukulnya. Yang membuat ninja itu takut. Tiba-tiba, seorang wanita menunjuknya dan menyuruh seorang pria untuk menghentikannya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai seorang hero. Saitama pun menertawakan ninja itu. Tapi hero itu memegang kepala Saitama dan berkata, "Maksudnya kamu?" Wanita itu berkata dia berlarian menakuti semua orang. Saitama mencoba menjelaskan bahwa dia juga seorang hero. Tapi pria itu tidak mengenalnya dan berkata, "Berhenti menakuti orang." Kerumunan berkumpul di sekitar menyemangati hero itu. Dia tertawa karena kerumunan mengenalinya dan meminta Saitama untuk melawannya, agar dia bisa membuat mereka terkesan. Tiba-tiba, beberapa shuriken mengenainya dan meledak. Hero itu jatuh pingsan. Saitama bertanya pada ninja itu, "Kenapa kamu melakukan itu?" Dia menjawabnya, "Aku ingin melawanmu." Kerumunan itu lari ketakutan. Ninja itu berkata, "Karena kamu seorang hero, aku akan membuatmu melawanku." Dia berteleportasi ke langit dan melemparkan shuriken. Shuriken itu terbang ke arah Saitama. Shuriken itu menghancurkan beberapa bangunan di sekitarnya. Saitama menyuruhnya berhenti. Tapi ninja itu mengajaknya bertarung. Saat orang-orang panik, sebuah mobil terbang ke arah seorang anak. Saitama menghentikan mobil itu. Kemudian dia menyadari bahwa ninja itu adalah orang jahat. Dia berteleportasi ke arah ninja itu, lalu menjatuhkannya ke tanah. Dia berkata, "Kuharap ini dihitung sebagai orang jahat." Sementara itu, di markas besar Hero, seorang pejabat berbicara tentang ninja yang merupakan seorang kriminal. Kepala pejabat bertanya kepada seorang operator wanita tentang beberapa masalah di kota Saitama. Dia memberitahunya bahwa 2 hero sedang menyelidikinya sekarang. Seorang wanita melayang mengejutkan mereka dan bertanya apakah dia bisa pergi ke sana. Pejabat itu menjawab itu bukan masalah besar. Dia menjadi marah dan berteriak. Apakah dia meremehkannya? Operator itu memberitahunya bahwa masalah itu bukan untuk hero kelas S. Dia menyuruh mereka untuk menelponnya jika ada masalah. Lalu dia terbang keluar sambil berkata, "Akan lebih cepat jika aku pergi sendiri." Sementara itu, di kota, seekor monster muncul. Di markas besar hero kota A, seorang pejabat memberikan laporan tentang ancaman di berbagai kota. Dia berbicara tentang seorang hero kelas S bernama Ward Darkman di kota Ki, di mana serangan monster sangat sering terjadi. Seorang pejabat dengan satu mata memberitahu mereka bahwa hero itu telah membunuh banyak monster dan tidak meminta bantuan. Para pejabat berbicara tentang kota-kota lain.
dan para hero mereka. Mereka menyebutkan kota di masih dalam pemulihan dari serangan monster. Sang bos menjelaskan bahwa mencegah serangan monster semakin sulit. Dia menyelesaikan laporan dengan mengatakan Hammerhead dan Hero Snake telah berubah. Seorang pria botak bertanya tentang kota Z. Dia mengatakan ada desas-desus tentang monster di sana. Seorang pejabat berkacamata memberitahunya bahwa mereka belum punya laporan. Dia memberitahu mereka bahwa mereka mengirim Hero Fei untuk menyelidiki kota itu. Di kota Z, kedua hero itu adalah seorang pria kelasa dengan topi dan seorang lagi berjas. Saat mereka berjalan memasuki kota, hero berjas itu mengatakan bahwa bagian kota ini ditinggalkan karena serangan monster. Dia memberitahunya bahwa serangan telah meningkat selama beberapa tahun terakhir. Temannya setuju, menyebutnya kota hantu. Mereka berhenti di depan pagar listrik. Hero berjas itu memperingatkannya untuk bersiap bertarung saat mereka melewati gerbang. Sambil berjalan, pria berjas itu menjelaskan bahwa monster di sini sangat banyak karena adanya koloni monster. Atau mungkin ada ratu monster di sini. Mereka berhenti di sebuah lubang dekat rumah Saitama. Genos ada di rumah dan merasakan kehadiran mereka. Pahlawan bertopi itu berkata mengalahkan monster akan menaikkan peringkat mereka. Seekor monster berjalan di belakang mereka, mereka berbalik tapi tidak bisa menemukannya. Pahlawan berjas menyarankan agar mereka mengejarnya. Genos melanjutkan membersihkan toilet setelah mereka pergi. Sementara itu, monster itu tidak dapat menemukan manusia di sekitarnya. Para pahlawan berhenti ketika mereka melihatnya. Dia mengeluarkan ketapel dengan titik merah dan mengarahkannya ke monster itu. Dia menembakkan bola yang berubah menjadi bor ke arahnya. Monster itu menangkisnya dengan rambutnya, lalu melilit kaki pahlawan itu dan menariknya melalui selokan. Sebelum membantingnya ke sebuah gedung, monster itu menyerang pahlawan lainnya. Dia menghindar dan mengeluarkan sapu tangan lalu mengubahnya menjadi pedang. Monster itu menyerangnya dengan rambutnya. Tapi pahlawan itu menangkis semua serangan dengan pedangnya. Dia menghentakkan kakinya ke tanah dan mengubah pedangnya menjadi pegas. Dia menembakkannya ke arah monster. Monster itu menghindar. Tapi pedang itu memanjang sampai ke ujung jalan. Pahlawan itu terkejut monster itu bisa menghindar dan menarik kembali pedangnya. Saat pria itu berpikir rambut monster itu sangat kuat, monster itu melihat kerusakan yang disebabkan pedang di rambutnya. Dia melihat temannya yang tidak sadarkan diri, dan mengirim pesan minta bantuan dengan ponsel di punggungnya. Untuk mengulur waktu, dia bertanya pada monster itu apakah dia berasal dari kota itu. Monster itu menjawab tidak. Monster itu datang ke sini karena mendengar monster-monster kuat datang ke sini. Lalu monster itu menyebarkan rambutnya dan bersiap menyerang pahlawan itu. Monster itu berkata, panggil aku monster kota hantu. Sementara itu, seorang operator di markas besar memberitahu bos tentang pesan itu. Dia memerintahkannya untuk memanggil setiap pahlawan. Para pahlawan menerima pesan itu dan bertanya apakah itu monster kota hantu. Seorang pahlawan berambut hitam menawarkan diri untuk pergi. Sementara itu, monster itu mematahkan pedang pahlawan itu. Dia terluka dan jasnya robek. Dia berkata pantas saja orang-orang meninggalkan tempat ini. Monster di sini kuat. Dia jatuh dan pingsan. Monster itu sedih dan berkata dia tidak menikmati pertarungan itu dan tidak bisa tinggal di sini karena tidak ada manusia. Tiba-tiba, ia melihat Saitama mendekat. Ia mengira Saitama adalah seorang pahlawan dan bertanya-tanya. Kukira semua orang pergi karena monster. Saitama berjalan ke arahnya, dan monster itu menyerangnya dengan rambutnya. Saitama melihatnya dan berkata, aku lupa membeli daun untuk sup. Kemudian, Saitama memasaknya di dapur. Genos memberitahunya bahwa dia melihat banyak daun sup di luar. Saitama berkata dia mendapatkannya dengan sangat murah. Genos menjawab bahwa daun itu baik untuknya dan akan membantunya menumbuhkan rambut. Di markas pahlawan, seorang pejabat membaca laporan bahwa kedua pahlawan itu masih hidup. Tapi tidak tahu apa yang terjadi pada monster itu. Di sebuah bar, beberapa pria berbicara dengan seorang wanita cantik tentang monster itu. Dia memberitahu mereka bahwa dia tidak tertarik. Sementara itu di markas, wanita melayang itu berteriak pada kepala pejabat, seharusnya kau mengirimku. Dia menunjukkan padanya foto kerusakan di kota. Dia menjawab, aku akan baik-baik saja. Di kota Z, beberapa pahlawan melihat bangunan yang rusak. Mereka terkejut dan bertanya-tanya monster jenis apa yang melakukannya. Seorang pahlawan mengambil selai daun dan bertanya, apa ini? Pada malam hari, sebuah rumor mulai menyebar tentang monster kuat yang tinggal di kota terbengkalai di kota Z. Di adegan berikutnya, sebuah meteor besar sedang menuju ke bumi. Tiga pria di sebuah observatorium dan seorang pria yang menggunakan teleskop menyadarinya. Di luar stasiun luar angkasa, seorang astronot melihat meteor itu. Di sebuah badan antariksa, para pejabat mengonfirmasi meteor itu menuju kota Z. Di markas para pahlawan, para pejabat mendiskusikan cara menanganinya. Genos menerima telepon untuk melapor ke sana. Dia memberitahu Saitama bahwa dia akan segera kembali dan berjalan keluar. Genos tiba di markas dan bertemu dengan seorang pria tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Bang, seorang pahlawan kelas S. Genos mengatakan dia mendapat telepon untuk datang. Pria tua itu berkata setiap pahlawan kelas S dipanggil. Tapi sebagian besar terlalu sibuk atau tidak peduli. Dia mengatakan pahlawan kelas S dipanggil ketika ada masalah yang mustahil. Dia menjelaskan meteor itu adalah ancaman tingkat naga yang menuju ke kota. Genos terkejut. Bang mengatakan meteor itu akan segera memusnahkan kota Z. Dia menambahkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan dan menyarankan Genos untuk pergi bersama orang-orang yang disayanginya.
Genos bertanya apakah orang-orang tahu. Bang menjawab pengumuman akan dibuat 5 menit sebelum jatuh. Genos bertanya apakah Bang akan mengungsi. Dia bilang tidak. Dia tidak bisa meninggalkan dojo keluarganya. Dia berbalik untuk memamerkan sebuah teknik bela diri, tapi Genos sudah pergi. Meteor itu berada di atas bumi, dan orang-orang mencoba mengungsi dari kota. Seorang pria melihat ke langit, ketakutan, dan berkata, itu besar sekali, kita tidak bisa kabur. Sementara itu, Genos berlari melintasi kota dengan sebuah koper, berpikir jika meteor itu jatuh, kota-kota lain juga akan terkena dampaknya. Dia melihat meteor itu dan mengaktifkan sebuah tombol di kopernya. Koper itu berubah menjadi 2 lengan mekanis, yang dia pasang sebelum mendarat di atap gedung. Dia berpikir untuk menyerang meteor itu dengan kekuatan penuhnya. Untuk menyelamatkan kota Saitama, tiba-tiba, sebuah robot terbang melewatinya, membuatnya terkejut. Robot itu mendarat. Genos bertanya apakah itu pahlawan kelas S Bovoi. Dia membenarkannya. Lalu bertanya apakah Genos ada di sini untuk menghentikan meteor itu. Genos meminta bantuan. Robot itu menolak, mengatakan dia hanya di sana untuk menguji senjata barunya pada meteor itu. Genos berargumen bahwa jika meteor itu menghantam, semua orang akan mati. Robot itu mengatakan tubuh aslinya ada di tempat lain, dan menyuruhnya memanggilnya Metal Knight. Saat meteor mendekat, Genos memanjat gedung tinggi, bersiap untuk menembak. Tapi robot itu meluncurkan misilnya lebih dulu. Genos melihat robot dan meteor itu, berpikir, aku tidak bisa menembak dengan misilnya yang menghalangi. Misil-misil itu mengenai meteor dan meledak. Melihat asapnya, Genos berpikir itu adalah serangan yang kuat. Tapi saat asapnya hilang, meteor itu masih utuh. Dia terkejut. Genos berpikir meteor itu akan mendarat dalam 5 detik. Aku butuh 5 detik untuk mengisi inti energiku untuk sebuah serangan. Dia mengisi energi tubuhnya dan berpikir, akankah senjataku cukup kuat untuk menghentikannya? Pria tua itu muncul di belakangnya dan berkata, tenanglah. Dia memberitahu Genos untuk tidak terlalu banyak berpikir dan lakukan saja. Genos memikirkan Saitama dan merobek kemejanya. Dia membuka dadanya, memperlihatkan intinya. Dia melepaskannya dan memasangnya di lengannya. Saat dia mengisinya, dia memperingatkan pria tua itu untuk bersembunyi dan berpikir, aku akan mengerahkan segalanya dalam tembakan ini. Dia menembakkan sinar kuat yang mengenai meteor itu. Dia berteriak sambil terus menembak. Dia pikir itu tidak berhasil. Pria tua itu berkata itu berhasil. Kemudian, dia berkata, tidak, itu tidak berhasil. Genos terus menembak dan berpikir, apakah di sini aku akan mati? Sinar itu berhenti dan dia jatuh berlutut, kelelahan. Dia memperingatkan pria tua itu untuk lari. Sebelum meteor itu jatuh, Saitama muncul. Pria tua itu terkejut dan bertanya siapa dia. Dia menjawab, aku hanyalah pahlawan untuk iseng. Dia berjongkok dan melompat ke udara, membuat mereka berdua takjub. Dia terbang menuju meteor, sambil berkata, aku tidak akan membiarkanmu jatuh di kota ini, dan meninjunya hingga hancur, menyebabkan meteor itu meledak. Bang berkata dia menghancurkannya, tapi pecahannya berjatuhan, merusak kota. Dia meraih Genos dan melompat ke tempat aman. Saitama mendarat. Saat sebuah pecahan meteor menghancurkan gedung di belakangnya, dia berkata, sepertinya sudah beres. 3 hari kemudian, berita melaporkan bahwa kota itu tidak hancur, tapi banyak rumah yang rusak. Genos menyaksikannya. Dia berkata pada Saitama, mereka seharusnya memanggilmu, bukan aku, untuk bekerja sama dengan Metal Knight. Saitama berkata, tidak ada yang mati, jangan khawatirkan itu. Genos setuju. Berpikir bahwa pukulan Saitama mengurangi dampaknya. Tanpanya, kota-kota lain mungkin akan hancur akibat benturan itu. Dia tahu orang-orang menyalahkan Saitama atas kehancuran itu, tapi memutuskan untuk tidak memberitahunya. Saitama bertanya apakah peringkat mereka naik. Genos berkata, aku naik 1 peringkat di kelas S, kau turun dari peringkat C ke peringkat F. Saitama terkejut. Genos menjelaskan bahwa itu adalah ancaman level naga. Jika kota tidak rusak, Saitama akan mendapat peringkat kelas S. Aku rasa asosiasi mengira Metal Knight dan aku yang melakukan semuanya. Saitama bertanya apa itu level ancaman. Genos menjelaskan level harimau berarti banyak nyawa melayang. Level iblis adalah kehancuran sebuah kota. Level naga adalah kehancuran beberapa kota. Level dewa berarti kepunahan umat manusia. Genos berkata, tapi hal semacam itu tidak penting bagimu. Saitama menjawab, jika pahlawan melarikan diri, siapa lagi yang akan menolong? Genos tertegun dan mencatat kata-katanya. Saitama mengenakan kostum pahlawannya dan pergi. Genos terlihat khawatir saat dia pergi. Saitama berjalan melewati kota yang rusak. Supermarket favoritnya hancur. Tapi apartemen lamanya baik-baik saja. Seorang pria berkaus tank top muncul dan menyebutnya penipu. Saitama bertanya siapa dia. Pria itu memanggil saudaranya. Pria lain mendarat di dekat Saitama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai tank top Black Hole. Mereka menuduh Saitama memanfaatkan pahlawan kelas S untuk berbuat curang dan menaikkan peringkatnya. Yang berambut kuning ingin bertarung, tapi saudaranya punya rencana lain. Dia menarik napas dan berteriak, ini orang yang merusak kota. Yang berambut kuning berpikir orang-orang sudah marah padanya. Teriakan itu menarik perhatian kerumunan. Pria itu tersenyum saat lebih banyak orang mulai datang untuk melihat. Saudaranya berkata pria ini menghancurkan rumah dan kota kalian. Dia tersenyum sambil berkata, kau masih mau jadi pahlawan setelah menghancurkan kota? Orang-orang mulai menuduh Saitama. Membuat pria itu tersenyum,
Dia berkata mereka ini adalah korban dari pahlawan ini. Orang-orang mulai marah pada Saitama dan memakinya karena menghancurkan rumah mereka. Dia menunjuk Saitama dan menyuruhnya berhenti menjadi pahlawan. Saudaranya ikut bergabung. Dan tak lama kemudian kerumunan itu menyuruh Saitama untuk berhenti. Yang berambut kuning tersenyum, kita sudah melukai harga dirinya. Di rumah, Genos membaca sebuah artikel yang menuduh Saitama. Dia melihat keluar jendela. Saudaranya terus meneriakkan hal yang sama. Dari kejauhan, pria tua itu memperhatikan mereka. Dia berpikir inilah orang-orang tak tahu terima kasih yang kau selamatkan. Pria tua itu berpikir Saitama adalah orang terkuat yang pernah ia temui. Tapi dia tidak mau ikut campur dalam masalah ini. Dan berharap dia berhenti. Genos tiba saat kedua pahlawan itu mengancam Saitama. Yang berambut kuning maju untuk menyerang. Saitama meninjunya hingga terpental, membuat saudaranya terkejut, yang dengan marah melompat untuk menyerang. Tapi Saitama memegang jari-jarinya dan meremasnya, membuat pria itu memohon. Pria itu meminta maaf karena telah berbohong. Saitama berkata tidak. Kau tidak berbohong. Dia berkata pada kerumunan aku menghancurkan meteornya. Siapapun yang mau bicara, katakan saja, seorang pria mengeluh. Tapi Saitama dengan marah menyuruhnya diam. Dia berkata, aku jadi pahlawan bukan untuk pengakuan kalian, aku jadi pahlawan untuk iseng, dasar para botak. Saitama menjadi sangat marah, tapi Genos menghampirinya saat dia berteriak pada kerumunan dan berkata ayo kita pulang. Saat mereka berjalan pulang, Genos memberitahunya bahkan jika orang-orang tidak berterima kasih padamu, kau tetap luar biasa dan aku akan tetap mengikutimu. Selanjutnya, kita melihat seekor monster di jalan, seorang pahlawan berkendara menuju area itu. Monster itu berbicara kepada kerumunan dan berkata kalian semua sebaiknya menyerah, kaumku akan datang. Saat pahlawan itu mengayuh sepedanya dengan cepat, monster itu melihat Saitama. Dia bercanda, kepalamu bagus juga, apa kau kerabat gurita? Dan tertawa. Saat pahlawan pengendara sepeda itu tiba, monster itu sudah mati dan orang-orang membicarakan bagaimana Saitama membunuhnya. Di rumah, dia membaca tentang Saitama. Dia melihat bahwa Saitama adalah pahlawan kelas C dan berpikir, aku tidak bisa membiarkannya melampaui peringkatku. Sementara itu, monster-monster laut berenang menuju kota. Seorang wanita berteriak minta tolong saat melihat mereka. Salah satu dari mereka memegang seorang pria dengan tentakelnya dan berkata kepada kerumunan, kami para monster laut sekarang menguasai tempat ini. Sebuah serangan memotong tentakel itu, monster itu melihat seorang pria dengan tombak dan berkata, aku akan membunuhmu. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Stinger dan seorang pahlawan. Kerumunan orang menjadi bersemangat dan bersorak untuk sang pahlawan. Dia menatap monster itu dan berkata, monster manapun yang ingin mati lebih dulu, majulah. Sementara itu, di rumah Saitama, Genos memeriksa ponselnya dan memberitahu Saitama bahwa peringkatnya telah naik. Dia menerima telepon dan permisi. Saitama menyalakan TV dan Genos masuk kembali. Dia bertanya pada Saitama, apakah monster yang dia lawan berasal dari laut? Di berita, seorang reporter berbicara tentang serangan monster laut. Genos mengatakan pahlawan yang sedang bertarung itu kelelahan. Di tempat lain, pahlawan pengendara sepeda mengenakan kostumnya dan berlari keluar. Pahlawan yang menghadapi para monster itu terluka. Dia berkata, senjataku menyukai pertarungan yang sulit. Tapi sekarang saatnya untuk menyelesaikan ini. Dia tersenyum, memutar senjatanya ke udara dan membunuh keempat monster dengan satu serangan. Dia mendarat dan merayakan, ya, aku membunuh monster-monster itu. Tiba-tiba, seekor monster berjubah dan bermahkota memukulnya. Sementara itu, Saitama dan Genos berlari menuju area tersebut. Saitama bertanya apakah mereka sudah dekat. Genos memberitahunya bahwa dia akan mengintai ke depan dan terbang pergi. Saat Saitama berlari, sebuah peringatan menyuruh warga untuk tetap berada di dalam ruangan karena tingkat ancamannya adalah harimau. Di markas besar pahlawan, seorang operator mengatakan peringatan baru saja dikeluarkan. Seorang pejabat berkacamata masuk dan berkata, naikkan tingkat ancaman, seorang pahlawan telah tumbang, yang mengejutkan mereka. Di tempat lain, pahlawan pengendara sepeda mencoba menelpon dan menanyakan lokasi monster itu. Dia bertemu beberapa pahlawan yang mendesaknya untuk kembali. Mereka mendengar peringatan yang menyuruh warga untuk mengungsi. Karena ancamannya sekarang adalah level iblis. Monster mahkota mendengar peringatan itu dan berkata, aku tidak akan membiarkan mereka mengungsi. Seorang pahlawan mengawasinya dan berpikir untuk menyerang. Tiba-tiba, dia merasakan monster itu di belakangnya dan berteriak ketakutan. Lalu, monster itu menanyakan nama pahlawan tersebut. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Lightning Max. Dia berpikir untuk melarikan diri. Tapi monster itu memukulnya hingga terlempar ke sebuah gedung. Dia jatuh ke tanah dan terbaring terluka. Monster mahkota itu mendekat dan tersenyum. Dia bangkit dan, menggunakan sepatu roketnya, memberinya tendangan berputar. Pahlawan itu terlempar menembus dinding. Saat dia jatuh, seorang pria berseragam tahanan menangkapnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai pahlawan kelas S. Dia berkata, aku keluar dari penjara hanya untuk menemuimu. Di belakangnya, Sonic si Ninja bertanya, kenapa kau di penjara dan terima kasih sudah membiarkanku kabur? Dia berkata, aku di penjara karena aku suka menyerang pria-pria tampan. Monster itu berjalan keluar dan menghadapi mereka. Pahlawan itu berkata, kau sangat kuat, tapi kau menghajar pria-pria yang kusukai. Dia meningkatkan kekuatannya, menjadi lebih besar. Tapi malah merusak sweaternya. Dia menjadi marah dan berkata,
pacarku yang membuatkan itu untukku. Dia berkata pada monster itu, aku akan membunuhmu. Monster itu menjelat bibirnya dan berkata, biar aku serius, lalu memukul pahlawan itu. Dia membalas pukulan monster itu. Lalu dia memukulnya lagi. Monster itu terpental ke belakang dan berkata, seranganmu tidak sakit. Pahlawan itu juga memberitahunya, seranganmu juga lemah. Sonic berpikir pahlawan itu hanya berpura-pura kuat. Tapi pukulan itu jelas menyakitkan. Dia memutuskan kalau keduanya lemah dan mudah dikalahkan. Pahlawan itu berpikir, pukulan itu lebih kuat dari yang kuduga. Aku harus bertarung dengan serius. Dia berubah wujud dan menjadi telanjang, yang mengejutkan monster itu. Sonic berpikir, aku tidak mau menonton pria telanjang ini bertarung. Pahlawan itu berkata tidak ada yang pernah melihat wujud ini dan selamat. Monster itu berkata padanya, kau terlihat menjijikkan. Pahlawan itu melompat ke udara, meluncur turun, dan mulai memukulinya. Di tempat lain, Genos menemukan lokasi mereka dan mencoba menelpon Saitama. Tapi tidak bisa menghubunginya. Dia menuju ke arah para petarung. Pahlawan itu terengah-engah setelah serangan pukulan itu. Monster itu tidak terluka, yang membuat mereka terkejut. Monster itu melesat ke arahnya, memukul perutnya, bahunya, dan memberinya pukulan uppercut. Saat dia jatuh, monster itu berkata, biar kutunjukkan padamu caranya. Monster itu memukulnya dengan keras dan menendangnya hingga menabrak sebuah gedung. Yang mengejutkan Sonic, dia bertanya pada monster itu, siapa kau? Monster itu berkata, aku adalah Raja Laut, dan aku ingin menguasai dunia ini. Sonic memberitahunya bahwa dia tidak cukup kuat. Raja Laut berkata, aku akan membunuhmu. Raja Laut menyerang Sonic. Sonic menghindari serangan itu dan menendang wajahnya. Dia menyebut Raja Laut lemah. Tiba-tiba, lidah monster itu menyerangnya. Tapi Sonic membanting mulutnya hingga tertutup, memotong lidahnya. Monster itu mencoba menangkapnya, tapi Sonic menghindar. Lalu monster itu memukulnya, tapi dia menghindari semua serangan. Dan mengejek Raja Laut karena lemah dan lambat. Dia mendarat di sebuah gedung. Monster itu tertawa dan menatapnya. Tiba-tiba, monster itu menyerangnya dan menghancurkan gedung itu. Sonic menghindar tapi terkejut. Dia berpikir kekuatan dan kecepatan monster itu telah meningkat. Raja Laut mendarat dan menjadi lebih besar. Dia berkata, hujan telah memberiku kekuatan. Di tempat lain, sebuah layar menunjukkan seorang reporter berbicara tentang serangan monster laut. Pahlawan pengendara motor berhenti di lampu merah dan melihat Saitama. Saitama bertanya apakah dia melihat Genos. Sementara itu, reporter TV memperkenalkan pahlawan kelas A peringkat 1 yang merupakan seorang penyanyi dan model, Handsome Amai Mask. Reporter itu bertanya padanya bagaimana cara menghentikan para monster. Sekarang tingkat ancamannya adalah iblis. Dia berkata dia hanya datang ke acara itu untuk mempromosikan lagu barunya. Reporter itu meminta maaf dan bertanya tentang lagunya. Dia berkata, biar ku katakan ini pada semua pahlawan. Untuk menjaga keselamatan orang-orang, kalian harus cepat, kuat, dan sempurna. Sungguh memalukan ada beberapa pahlawan yang kalah dari monster. Pada saat ini, Sonic dan Raja Laut sedang bertarung. Sonic melarikan diri, berpikir, seranganku tidak berpengaruh padanya. Aku perlu mencari senjata. Saat dia berlari, Raja Laut menangkapnya di udara dan meremukannya. Dia memeriksa tangannya dan hanya melihat pakaian Sonic. Dia melihat sekeliling dan menemukan Sonic telanjang. Sonic berkata, lain kali akan kubunuh kau, dan menghilang. Sonic muncul di dekat Genos. Genos bertanya, siapa kau? Sonic memberitahunya, jika kau akan melawan Raja Laut, lupakan saja. Sonic melesat pergi. Genos berkata, siapa pria telanjang itu? Tiba-tiba, Genos merasakan bahwa Raja Laut sedang menuju ke tempat penampungan evakuasi. Di tempat penampungan, seorang pria memberitahu putranya untuk tidak khawatir. Mereka aman di dalam. Di luar tempat penampungan, Raja Laut merasakan keberadaan orang-orang di dalam. Dia melompat ke arahnya, menghancurkan atap, dan masuk ke dalam. Dia berkata pada mereka, halo dan selamat tinggal, yang membuat orang-orang ketakutan. Seorang pria pirang mengangkat tangannya dan berkata, tolong, kami menyerah. Kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Pria itu adalah seorang pahlawan yang bersembunyi di tempat penampungan evakuasi. Raja Laut tertawa dan memberitahunya bahwa dia berencana membunuh semua orang dan meminta mereka untuk berteriak saat dia melakukannya. Pria pirang itu berpikir, aku akan mencoba mengulur waktu sampai para pahlawan kelas S datang. Tapi dia menjadi ketakutan melihat Raja Laut dan mengompol di celana. Tiba-tiba, dua pahlawan muncul dan berkata, kami akan bertarung bersamamu. Dia kaget ada pahlawan di sana. Seorang pria keluar dan mengatakan dia adalah pahlawan kelas A. Kerumunan orang menjadi bersemangat karena ada pahlawan di sini. Sementara itu, pahlawan pesepeda dan Saitama menuju ke arah monster itu. Saitama melihat seorang pria telanjang dan pergi memeriksanya. Pahlawan pesepeda mendapat telepon. Si penelpon memberitahunya bahwa tempat penampungan sedang diserang. Dia menjatuhkan ponselnya dan pergi. Di tempat penampungan, para pahlawan berencana menyerang Raja Laut. Di tempat lain, Saitama mencari pria telanjang itu. Tapi melihat sebuah ponsel berdering di lantai. Pada saat yang sama, Raja Laut telah mengalahkan para pahlawan. Dia tertawa dan mengejek orang-orang. Sebuah suara bertanya, apakah kau monster laut? Di markas pahlawan, para pejabat mencoba memperingatkan pahlawan pesepeda untuk kembali. Tapi Saitama malah yang mengangkat telepon itu. Mereka menanyakan pahlawan pesepeda. Di tempat lain,
pahlawan pesepeda mengendarai sepedanya dengan kecepatan penuh menuju tempat penampungan. Saitama memberitahu para pejabat, ini pahlawan Saitama. Kita melihat Genos, yang bertanya, apakah kau Raja Laut? Monster itu menjawab ya. Lalu kenapa? Dia mendarat dan meninjunya dengan serangan ledakan yang membuatnya terlempar keluar. Genos berbalik dan berkata, targetnya sudah hancur. Apakah ada monster yang tersisa? Kerumunan orang menjadi bersemangat dan bersorak. Tiba-tiba, Raja Laut muncul di belakangnya, merobek lengannya, dan meninjunya hingga menabrak dinding. Di markas pahlawan, pejabat itu bertanya pada Saitama, kau pahlawan peringkat C, bisakah kau melawan monster itu? Saitama menjawab ya. Dia melihat catatan pahlawan Saitama dan berpikir, orang-orang bilang dia curang. Bosnya berkata, biarkan dia pergi, mari kita lihat apakah dia benar-benar kuat. Pejabat itu memberi Saitama petunjuk arah ke tempat penampungan. Sementara itu, pahlawan pesepeda mengendarai sepedanya menuju tempat penampungan. Di tempat penampungan, Genos menyuruh orang-orang untuk lari. Selagi dia melawan Raja Laut, monster itu menyembuhkan wajahnya dan berkata, tidak ada dari kalian yang akan lolos. Dia berlari ke arah orang-orang. Tapi Genos melompat ke arahnya dengan pendorong roket dan menendang wajahnya. Mereka mulai saling serang. Genos mendaratkan sebuah pukulan dan menendangnya ke atas hingga keluar dari tempat penampungan. Lalu dia membakarnya dengan sebuah ledakan. Dia membutakan Raja Laut dengan kilatan cahaya terang. Dia terbang turun dan meninjunya menembus atap sampai jatuh ke lantai. Saat mereka bertarung, seorang gadis kecil menyemangati Genos, kau pasti bisa. Raja Laut menjadi marah dan menyemburkan asam ke arahnya. Tapi Genos berlari dan menahan serangan itu, yang membuatnya rusak parah. Raja Laut menyeret kepalanya dan melemparkannya ke dinding. Lalu dia berlari dan meninjunya hingga keluar dari tempat penampungan. Raja Laut berkata, kau bisa saja menang jika tidak menyelamatkan gadis itu. Kau melukaiku, tapi aku sudah sembuh. Sekarang matilah. Tepat pada saat itu, pahlawan pesepeda tiba dan melemparkan sepedanya ke arahnya. Genos memperingatkannya untuk kabur. Dia maju untuk menyerang Raja Laut, yang berkata, aku bosan, dan menangkap pukulannya dengan mudah. Membantingnya seperti mainan di lantai. Dia melempar pahlawan itu dan kembali untuk membunuh Genos, tapi pahlawan pesepeda mendekat dan mencoba menerjangnya lagi. Raja Laut memperhatikannya, lalu dia berubah wujud dan mementalkan pahlawan itu. Pahlawan itu berjuang untuk berdiri dan berkata, tidak ada yang mengharapkan bantuanku karena mereka pikir pahlawan kelas C itu lemah. Dia mengakui, aku terlalu lemah untuk menjadi pahlawan kelas B, dan aku tidak cukup kuat untuk melawanmu. Dia berdiri dan berkata, tapi itu tidak akan menghentikanku. Raja Laut berbalik dan bertanya, apa kau memohon untuk hidupmu? Pahlawan pesepeda, dengan luka-lukanya, berteriak, aku akan melawanmu di sini dan sekarang. Orang-orang di penampungan menatapnya dengan sedih. Raja Laut memberitahunya, cukup bicaranya, sekarang waktunya kau mati. Saat mereka saling berhadapan, seorang anak laki-laki berteriak, kau pasti bisa. Dia menangis, aku percaya padamu. Tak lama kemudian orang-orang di penampungan mulai menyemangatinya dan mendoakannya semoga berhasil. Pahlawan pengendara motor itu berteriak dan menyerbu ke arah Raja Laut, yang meninjunya hingga terlempar ke udara, membuat semua orang terkejut. Pahlawan pengendara motor itu mendarat di lengan Saitama. Raja Laut menatapnya dan berkata, satu lagi makhluk lemah. Dia memperhatikan Genos dan bertanya apakah dia masih hidup. Genos berhasil berkata, guru. Raja Laut muncul dan meninju kepala Saitama. Dia berkata, mengesankan, kau lebih baik dari semua sampah ini. Saitama memberitahunya, tidak, pukulanmu saja yang lemah. Orang-orang di penampungan mengenali Saitama. Mereka menjadi khawatir karena dia adalah pahlawan kelas C dan mengira dia sangat lemah. Seorang wanita berkata, tapi pukulan itu tidak menyakitinya sama sekali. Sementara itu, Raja Laut memperkenalkan dirinya pada Saitama sebagai Raja Lautan Dalam, dan karena dia yang terkuat dari laut, dia juga penguasa dunia di masa depan. Saitama berkata, sedang hujan. Ayo bertarung. Raja Laut melayangkan tinju, tapi Saitama memukulnya begitu keras hingga hujan berhenti. Semua orang tercengang. Raja Laut jatuh tewas, dan semua orang bersorak dan merayakan dengan gembira karena dia berhasil membunuhnya. Saitama berpikir, kupikir dia akan lebih kuat. Di tempat lain, Sonic muncul dan berkata, aku kembali dengan senjataku. Di mana kau, Raja Laut? Kemudian, di apartemen Saitama, sebuah drone mengantarkan sebuah paket. Genos memberitahu Saitama, ini surat dari markas besar pahlawan. Berbahaya untuk datang ke sini. Di dalam kotak itu ada surat-surat dari penggemar. Genos terkejut saat membaca sebuah surat cinta. Sementara Saitama membuka suratnya sendiri. Surat itu menyebut Saitama si botak brengsek. Genos melihatnya dan berkata akan mencari pengirimnya. Saitama berkata, jangan repot-repot. Genos teringat hari sebelumnya. Setelah mengalahkan Raja Laut, orang-orang di penampungan memujinya. Seorang pecundang berambut hitam berkata monster itu tidak tangguh, dan para pahlawan lainnya lemah. Dia menambahkan, jika pahlawan kelas C bisa membunuhnya dengan satu pukulan, berarti pahlawan lain tidak kuat, lalu tertawa. Seorang pria berkata, hentikan, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk kita. Si pecundang itu berkata, menyebalkan saat orang lemah mencoba menyelamatkanmu. Orang ini yang melakukan semuanya. Seorang pria dengan marah mencengkeramnya dan menyuruhnya diam. Genos menoleh untuk melihat Saitama, yang sedang mendengarkan. Saitama tertawa,
yang mengejutkan semua orang. Dia berkata para pahlawan lain telah melemahkannya. Jadi mengalahkannya itu mudah. Genos menatapnya saat dia menambahkan, aku hampir tidak melakukan apa-apa. Sekarang aku yang mendapat semua pujian. Dia berbalik dengan marah dan berkata, beritahu semua orang aku yang membunuh monster itu. Orang-orang di penampungan mulai membicarakannya. Seorang pria dengan rambut jabrik menyebutnya penipu. Saitama berkata, urus para pahlawan yang terluka. Supaya aku bisa mengambil pujian atas kerja keras mereka. Orang-orang mulai memanggilnya penipu, mengatakan pahlawan lain berbuat lebih baik. Genos mengangkat kepalanya dan berpikir, guru melakukan ini agar kami para pahlawan terlihat hebat dan tidak sia-sia. Aku tidak akan mengganggu rencananya. Kembali di rumah, Saitama menemukan surat lain yang ditujukan kepadanya. Dan itu adalah catatan yang bertuliskan, terima kasih, pahlawan. Genos memberitahunya tentang surat dari Asosiasi Pahlawan. Dia membukanya, dan mengetahui bahwa dia telah dipromosikan ke kelas C, peringkat 1. Di markas besar pahlawan, Saitama berada di aula yang besar. Dia bertanya kepada para petugas, kenapa aku di sini? Mereka bilang kau akan tahu jika membaca buku panduan pahlawan. Mereka memberinya selamat karena telah menjadi pahlawan kelas C. Dia bertanya, apakah kalian yang memberikan peringkat? Mereka menjawab iya, kami juga ingin mewawancaraimu. Mereka menjelaskan bahwa peringkat barunya memungkinkan dia untuk langsung naik ke kelas B. Dia setuju dan berkata, ya, aku ingin naik kelas. Seorang petugas wanita memberitahunya bahwa mereka akan mewawancarai dia dan memberinya beberapa tes. Di atas ruangan, 3 orang petugas mengawasi mereka. Pria berkulit hitam itu berkata dia memecahkan rekor tes kita. Wanita itu menambahkan, orang-orang bilang dia curang. Seorang petugas berkacamata berkata, itu hanya rumor. Ayo kita naikkan peringkatnya dan lihat apakah dia benar-benar kuat. Di sebuah layar, kita melihat Saitama. Seorang petugas memegangnya untuk seorang pahlawan tampan. Dia memberitahu petugas itu bahwa dia hanya tertarik pada pahlawan kelas A dan S. Dia berkata, aku mengawasi para pahlawan agar mereka tidak merusak citraku seperti terakhir kali. Petugas itu menjawab, Saitama adalah pahlawan yang mengalahkan Raja Laut. Dia menunjukkan sebuah video kepada pahlawan itu saat Saitama meninju Raja Laut. Di rumah sakit Asosiasi Pahlawan, 2 pahlawan yang terluka membaca tentang serangan monster dengan marah. Pahlawan kelas S yang memakai seragam tahanan muncul. Mereka terkejut dia tidak ada di penjara dan lari keluar saat dia mengeluarkan sebuah jarum suntik. Dia melihat koran yang menyebutnya sebagai kegagalan kelas S. Pada malam hari, Saitama berjalan pulang sambil memegang selembar kertas yang menunjukkan dia sekarang berada di kelas B. Di perjalanan, dia melihat sebuah kedai makanan dan masuk ke dalamnya. Dia duduk dan memesan makanan. Pahlawan pengendara motor ada di sana dan menawarinya minuman. Saitama bertanya kenapa. Dia menunjuk surat itu dan berkata, untuk merayakan peringkat barumu. Saitama teringat pahlawan pengendara motor itu memberinya tumpangan saat menuju tempat penampungan. Dia bertanya pada Saitama, apakah kau takut pada monster itu? Monster itu sangat kuat sampai-sampai kita mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia menyuruh Saitama untuk lari jika takut. Saitama bertanya dia kelas berapa. Dia memberitahunya, kelas C. Saitama berkata sulit melakukan tugas mingguan bagi kami para pahlawan kelas C. Dia tertawa dan memperkenalkan dirinya sebagai Mumen Rider. Saitama tersenyum saat mereka menghindari sebuah van yang terparkir. Seporsi makanan diletakkan di atas meja. Dia memberitahu Saitama bahwa dia telah mencarinya karena dia tidak bisa berterima kasih dengan benar di dalam suratnya. Selanjutnya, kita melihat sebuah gunung bersalju. Di kakinya, seekor monster besar terbangun dan berjalan keluar. Monster itu melihat beberapa kendaraan menembakkan roket ke arahnya dan bergerak menuju mereka. Sebuah pesawat terbang mendekat. Di dalam, seorang petugas memeriksa arlojinya dan berkata, kita akan segera sampai. Sesosok berjubah jatuh ke bawah. Saat pintunya terbuka, jubahnya terlepas, memperlihatkan seorang gadis berambut hijau yang terbang ke tanah. Monster itu bertanya, siapa kau? Dia mengabaikannya dan mengangkat telepon, berteriak dengan marah, aku tidak akan kembali. Kau bilang ada monster aneh yang bangun? Monster itu memberitahunya, aku tidak aneh. Dia berkata, diam, aku sedang menelepon. Dia mengakhiri panggilannya dan mengeluh tentang bosnya. Monster itu bertanya padanya, sudah selesai, manusia kecil. Monster itu menghentakkan kakinya. Dia terbang dan menatapnya. Dia mengakui, kamu tidak lemah, tapi hanya meteor raksasa yang bisa membunuhku. Dia berkata, baiklah. Dia menyiapkan serangan. Tiba-tiba, sebuah meteor jatuh dari langit. Selanjutnya, kita melihat tubuh monster itu hancur. Sementara dia mengawasi, di tempat lain, seorang pejabat tiba di sebuah dojo. Di dalam dojo, seorang pria tua sedang memamerkan sebuah jurus bela diri. Dia bertanya apakah Saitama dan Genos ingin mempelajarinya. Saitama berkata dia tidak tertarik dan bertanya pada Genos. Genos berkata tidak. Murid pria tua itu menjadi marah dan menantang Genos. Genos mencekik lehernya sampai dia menyerah dan bertanya, apakah ini murid terkuatmu? Pria itu memberitahu mereka bahwa seorang mantan murid memukuli dan melukai semua muridnya. Saitama menanyakan nama murid itu. Pria tua itu berkata dia adalah Gero, murid terbaikku. Aku harus menghajarnya dan mengeluarkannya. Saitama berkata padanya, Pak Tua, kau kuat. Muridnya marah dan berkata namanya Bang, bukan Pak Tua, dan dia adalah pahlawan kelas S,
Peringkat 3, Bang menyuruh muridnya berhenti. Seorang petugas muncul di pintu dan memberitahu mereka bahwa semua pahlawan kelas S telah dipanggil. Genos bertanya apakah itu ancaman level naga. Bang memerintahkan muridnya untuk menjaga dojo. Di markas besar pahlawan, mereka masuk dan bertemu seorang pria. Dia menyapa Bang, yang memanggilnya Atomic Samurai. Sang samurai mengenali Genos, tapi tidak mengenali Saitama. Bang memperkenalkan Saitama sebagai pahlawan kelas B. Dia mencoba menjabat tangannya, tapi sang samurai menepisnya dan berkata, "Aku hanya mengakui orang kuat kelas S lebih dulu." Dia pergi meninggalkan mereka. Wanita berambut hijau itu bertanya, "Siapa yang membawa pecundang kelas B ke sini? Ini penghinaan bagi kita." Saitama terkejut saat wanita itu menyuruhnya pergi. Dia bertanya, "Siapa anak manja ini?" Genos berkata itu adalah Tatsumaki, kelas S, peringkat 2. Dia seorang esper. Genos memberitahu Saitama, "Ayo kita ke ruang rapat." Di rapat itu, para pahlawan kelas S duduk mengelilingi sebuah meja. Sementara seorang pahlawan berbaju merah berkata, "Aku akan melawan monster apapun." Tahanan itu berpikir, "Aku harus lebih dekat dengan Genos." Seorang pahlawan berjas anjing mengendus dan berkata pada dirinya sendiri. Seseorang kentut, pahlawan berkulit gelap berkata dalam hatinya, "Mereka melihat otot-ototku, sementara pahlawan peringkat 1 tidak hadir. Yang lain hanya makan sandwich." Bang bertanya, "Mengapa mereka memanggil kita?" Tatsumaki menjawab, "Aku tidak tahu, aku sudah menunggu selama 5 jam." Saitama meminta teh, membuat mereka semua menatapnya. Sebuah pintu terbuka dan para petugas masuk. Bosnya berkata, "Maaf kami terlambat." Dia menyuruh mereka untuk memanggilnya Sik dan berkata, "Kalian adalah pahlawan terkuat." Dia menggebrak meja dan menambahkan, "Kami membutuhkan kalian untuk menyelamatkan dunia." Dia memberitahu mereka bahwa misinya sulit, dan mereka yang tidak mau bertarung sebaiknya pergi. Tapi sekali mereka mulai, mereka tidak bisa berhenti. Dia bertanya apakah mereka bersedia mendengar detailnya. Seorang pahlawan berbaju merah bertanya, "Misi apa yang begitu sulit sampai kau memanggil kami ke sini?" Dia berkata, "Jika ini konyol, aku akan menghancurkan tempat ini." Tatsumaki menyuruhnya diam. Bos itu memberitahu mereka bahwa peramal mereka, Shibabawa, telah meninggal. Seorang pahlawan bertanya apakah dia dibunuh. Seorang petugas berkata tidak, dia sedang melihat ke masa depan. Saat dia tersedak permen pelega tenggorokan, Saitama bertanya pada tahanan itu, "Siapa Shibabawa?" Dia bilang Shibabawa adalah peramal hebat yang bisa melihat masa depan. Seorang petugas memberitahu mereka bahwa dia telah mencegah banyak bencana. Bos itu setuju dan berkata prediksinya 100% akurat. Dia mengeluarkan sebuah catatan dan memberitahu mereka bahwa ini adalah ramalan terakhirnya sebelum dia meninggal. Para pahlawan membacanya dengan kaget. Bumi dalam bahaya. Seorang anak berkata, "Ini konyol, aku ada kelas yang harus dihadiri." Bos itu berkata kau terlalu muda untuk mengerti, yang membuat anak itu marah. Bos itu menjelaskan bahwa ramalan Shibabawa selalu menjadi kenyataan dan telah menyelamatkan banyak nyawa. Dia berkata, tapi dia tidak pernah menggunakan kata bahaya, yang berarti sebuah bencana level dewa akan terjadi dalam 6 bulan ke depan. Pria itu menyuruh para pahlawan untuk bersiap dalam waktu 6 bulan. Saitama berkata, jika dalam 6 bulan, itu bisa saja hari ini atau besok. Bos itu setuju. Saitama tersenyum dan berkata, untung aku ada di sini. Tiba-tiba, gedung itu bergetar. Semua orang bangkit, bertanya-tanya mengapa. Di luar, seekor monster terbang sedang menyerang gedung. Teman-temannya bergabung dengannya di udara. Dia menyuruh mereka untuk mengikutinya saat dia menghancurkan markas besar pahlawan. Dia melesat maju tapi berhenti, teman-temannya jatuh tewas. Tubuhnya terbelah menjadi 2. Sesosok alien dengan 4 kepala terbang turun. Di belakangnya, sebuah pesawat luar angkasa raksasa muncul dan menghancurkan kota di bawahnya. Dengan ledakan dahsyat, bos itu bertanya apa yang terjadi di luar. Seorang petugas memberitahunya dengan cemas. Aku tidak bisa menghubungi siapapun. Bos memeriksa konsol. Dia melihat beberapa peringatan yang mengejutkannya. Di tempat lain, seorang pria mengangkat sebuah batu besar dan menyelamatkan seorang anak laki-laki yang terjebak di bawahnya. Anak itu menangis dan mendongak. Dia menyadari bahwa kota itu hancur dan menjadi takut saat melihat pesawat luar angkasa alien. Keduanya ketakutan saat melihat alien itu. Alien itu berkata, aku akan membunuhmu. Ia menembakkan jari-jarinya ke arah mereka, tetapi seorang pahlawan menebasnya saat pria dan anak itu melarikan diri. Monster itu muncul di belakang pahlawan untuk menghancurkan kepalanya. Dia berhasil lolos. Pahlawan itu bertanya, apakah kau yang menghancurkan kota ini? Lalu melesat dan menebas alien itu. Sementara itu, melihat kehancuran itu, sang bos memegangi kepalanya dan berkata, ramalan itu menjadi kenyataan. Bang bertanya mengapa markas besar pahlawan masih utuh. Seorang pejabat mengatakan Metal Knight membangunnya dengan kuat. Genos mencari Saitama, tapi dia sudah pergi. Di luar gedung markas besar pahlawan, Saitama menatap pesawat luar angkasa alien itu. Dia melompat ke arahnya. Tiba-tiba, sebuah misil meluncur ke arahnya. Dia menghindarinya di udara. Pesawat itu meluncurkan lebih banyak misil, tapi dia menghindarinya dan menendang balik satu misil, menyebabkan ledakan. Sementara itu, pahlawan yang kelelahan menyaksikan alien itu menyembuhkan dirinya sendiri. Kepala-kepalanya berkata, ayo kita bunuh dia. Alien itu mengubah tangannya menjadi gada dan menyerang sang pahlawan.
mematahkan tangannya. Ia menyebutnya lemah dan mulai membelah diri. Tubuhnya sekarang menjadi 4. Tiba-tiba, sebuah serangan menghancurkan mereka, menampakkan Atomic Samurai. Dia bertanya pada pahlawan itu apakah dia baik-baik saja. Tapi pahlawan itu memperingatkannya, "Guru, monster itu bisa beregenerasi." Monster itu bangkit, tetapi sang samurai menebasnya menjadi berkeping-keping. Dia berkata pada pahlawan itu, "Obati lenganmu." Tiba-tiba, kepingan-kepingan itu melayang dan menyatu kembali, membentuk alien bermata 6. Ia tertawa dan berkata, "Jadi ada manusia kuat di planet ini." Atomic Samurai menjawab, "Apakah kau menghancurkan kota ini sendirian? Atau ada alien lain di kapal itu?" Bang, dan seorang pahlawan dengan pemukul logam muncul dari belakang. Pahlawan tahanan itu berlari dan melompat ke udara, memperlihatkan sayap gelap. Dia melompat ke atasnya dan mulai memukulinya. Sementara itu, di dalam markas besar pahlawan, seorang pejabat menyuruh para operator untuk mengevakuasi kota dan memeriksa para penyintas. Seorang operator menanyakan tingkat ancamannya. Pejabat itu melihat ke arah kapal dan mengatakan tingkatnya adalah dewa. Di tempat lain, pahlawan anak itu berkata, "Kita harus masuk ke dalam pesawat luar angkasa." Pahlawan kegelapan meminta bantuan pahlawan bernama King. Genos berpikir, "Ini King, pria terkuat di dunia." King berkata, "Tidak ada yang bisa kulakukan." Dia memberitahu mereka bahwa itu terlalu tinggi, dan mereka seharusnya meminta bantuan Metal Knight. Tatsumaki menjadi marah dan menyebutnya tidak berguna. Genos menawarkan diri untuk pergi, tetapi dia menolak. Pahlawan berkulit gelap itu memohon padanya untuk tidak membuatnya kesal. Genos berpikir, lagi pula guru yang akan mengurusnya. Di dalam kapal, banyak alien yang mati. Saitama sedang berlari melewati pesawat luar angkasa itu. Seekor alien muncul dan menantangnya. Ia melompat untuk menyerangnya dengan napas asamnya. Saitama meninjunya dan mulai menghancurkan pesawat luar angkasa itu. Sambil berpikir, kapan bosnya akan muncul? Di sebuah aula besar di kapal, sang bos, alien bermata 1, duduk di atas tahta. Sekarang, kita melihat pesawat luar angkasa alien dihancurkan dari dalam dengan banyak mayat alien. Di sebuah aula besar di kapal, alien bermata 1 yang mengenakan zirah dan jubah merah berjalan menuju sebuah pintu. Sementara itu, seekor alien biru merasa khawatir. Dia berkata, "Prajurit terbaik kita telah terbunuh." Dia mengawasi Saitama dari sebuah layar. Saat dia menghancurkan kapal itu, dia dengan marah berpikir, "Makhluk kuat macam apa ini?" Keluhnya. Alien bermata 1 itu masuk melalui sebuah pintu. Dia bertanya apa masalahnya. Alien biru itu berkata, "Tuan Boros, ada seorang manusia yang menghancurkan kapal kita." Boros menyuruhnya jangan khawatir, selama bola ungu itu aman, kapal akan tetap berfungsi. Dia menambahkan bahwa hanya bagian tempat tinggal yang hancur. Boros kemudian memerintahkan alien itu untuk membawa 2 petarung terkuat untuk pergi dan membunuh Saitama. Alien itu memberitahunya bahwa Saitama telah membunuh salah satu dari mereka. Boros menatap gambar Saitama di layar. Sementara itu di berita, seorang reporter berbicara tentang kapal di atas kota. Reporter lain di lokasi menambahkan bahwa para pejabat sedang memantau kapal itu. Hammerhead menonton berita dengan kaget sambil mengisi formulir lamaran kerja. Berita itu menunjukkan gambar kapal alien. Sementara sang dokter, seekor kera dari House of Evolution, menonton dengan terkejut. Di tempat lain, Sonic mengasah pedangnya dan mendengarkan berita di radio. Reporter itu berbicara tentang betapa kuatnya monster-monster itu. Sonic tersenyum saat mendengarnya. Di kota, Puri kelelahan. Setelah melubangi alien itu, seorang pahlawan kagum pada kerusakan yang ditimbulkan Puri. Tiba-tiba, alien itu menyembuhkan dirinya sendiri. Pahlawan itu memperingatkan para pahlawan kelas S bahwa alien itu bisa beregenerasi dan serangannya berbahaya. Alien itu tersenyum dan menyerang mereka. Bang melangkah maju, menepis tinjunya ke samping, lalu memukulnya mundur. Alien itu berkata, "Beritahu kapal untuk membunuh hama-hama ini dengan bom." Sebuah kepala muncul dari tubuhnya dan menumbuhkan sayap. Saat ia terbang pergi, sebuah pemukul menghantamnya ke tanah dan seorang pahlawan memukul kepala itu hingga terpental. Alien itu mendapat pesan di benaknya. Sebuah suara berkata, "Kita punya penyusup." Ia menatap ke arah kapal dengan terkejut dan melihat sebuah ledakan. Sementara itu, Saitama menghancurkan sebuah pintu. Kembali ke pertarungan, pahlawan dengan pemukul itu menyadari adanya kelereng merah. Saat kepala itu menyembuhkan dirinya, kepala itu berkata, "Aku akan membunuhmu karena itu." Pahlawan itu melompat ke udara dan menyerang kepala itu. Sementara tubuh utama alien itu melawan para pahlawan kelas S, Puri memukul, Bang menggunakan seni bela dirinya, dan sang samurai menebasnya. Pahlawan yang terluka itu memperingatkan mereka lagi. Dia berkata, "Ayo mundur sampai kita menemukan cara untuk mengalahkannya." Mereka mengabaikannya dan terus melawan alien itu. Dalam benaknya, pahlawan itu berpikir, mereka tidak mau mendengarkanku. Setelah monster itu menyembuhkan tubuhnya, suara itu memberitahunya lagi, "Kembalilah untuk melindungi kapal." Ia menjawab bahwa ia sedang sibuk. Alien biru itu khawatir dan bertanya, apakah mereka sekuat itu? Dia memberitahunya bahwa Saitama telah membunuh separuh alien. Para pahlawan terus menyerang. Alien itu berkata pada yang biru, "Jatuhkan beberapa bom pada manusia-manusia ini." Alien biru itu berkata, "Baiklah, aku akan menjatuhkan beberapa bom." Alien itu menyuruhnya menunggu, tapi kepalanya tertebas. Saat melayang di udara, ia berpikir tentang si penyusup.
lalu kembali ke tubuhnya. Sementara itu, pahlawan dengan pemukul menyerang kepala alien itu, memperlihatkan sebuah kelereng. Dia mengambilnya. Dia bertanya, apa ini? Kepala itu dengan marah berkata, kembalikan. Tapi dia menghancurkannya dengan pemukulnya. Kepala itu mati dan jatuh ke lantai. Pahlawan itu memberitahu para pahlawan kelas S lainnya tentang kelereng itu. Alien itu terkejut. Dia berhasil mengetahuinya. Sang samurai melompat dan menebas alien itu. Alien itu berpikir, kalian semua akan mati saat bom dijatuhkan. Sekarang, kita melihat sebuah peta dari pesawat luar angkasa itu. Saitama ditandai dengan warna merah. Sebuah suara memberitahu Saitama, segera tinggalkan kapal ini atau kau akan dibunuh. Saitama berkata, aneh sekali, aku bisa mendengar suara di kepalaku. Dia memberitahu suara itu bahwa dia tersesat dan tidak tahu jalan keluar. Alien itu berkata, baiklah, aku akan memandumu. Dia menyuruhnya untuk belok kanan. Tapi Saitama tersenyum licik dan berbelok ke kiri. Alien itu panik dan berkata, jangan ke arah sana. Saitama dengan senang berlari menyusuri kapal, mendobrak sebuah pintu, dan melihat beberapa alien berdiri dari kursi mereka. Dia berbalik dan melihat tentakel-tentakel biru. Dia pikir itu adalah gurita. Tapi itu adalah alien biru yang menggunakan kekuatannya untuk melemparkan batu ke arahnya. Dia berkata, aku adalah cenayang terkuat di alam semesta. Akan kuhabisi kau. Di tempat lain, sebuah bar energi terisi dan seorang alien bertanya, tuanku, bomnya hampir siap, haruskah aku menjatuhkannya? Dia tidak mendapat jawaban. Sementara itu, alien itu menatap Saitama dengan terkejut. Saitama bertanya, apakah kau seorang cenayang? Alien itu berkata, aku akan serius sekarang. Para operator ketakutan dan mencoba lari. Matanya bersinar dan tanah di bawah Saitama hancur. Dia memberitahunya, kekuatanku memungkinkan aku mengendalikan gravitasi. Dia terkejut saat itu tidak berpengaruh pada Saitama. Dia mengangkat bebatuan dan memutarnya di sekelilingnya, lalu melepaskannya sebagai serangan sinar. Dia tertawa, mengira Saitama sudah mati. Tapi terkejut saat melihatnya masih hidup. Saitama berkata, sungguh pemborosan kekuatan cenayang. Dia melemparkan batu menembus kepalanya, membunuhnya seketika. Lalu dia melompat turun dan bertanya pada dua alien yang bersembunyi. Di mana bos kalian? Di gedung markas besar pahlawan, seorang pahlawan kelas S menunjukkan pada Genos bahwa energi di dalam kapal meningkat. Di pintu masuk, seorang pejabat mendapat telepon dari bos. Bos memerintahkannya, beritahu semua orang untuk masuk ke tempat perlindungan, sebuah ledakan akan segera terjadi. Di tempat lain, seorang warga sipil yang terluka berjuang untuk berjalan. Dia jatuh berlutut, tapi terkejut saat sebuah sepeda muncul. Sementara itu, bar energi sudah terisi dan alien itu berkata, ayo kita targetkan manusia di kota. Puri menghancurkan sebuah kelereng, membunuh satu kepala dan hanya menyisakan dua. Alien itu melihat ke atas dan berkata, sebentar lagi, operator senjata menemukan mereka dan menekan sebuah tombol. Kapal itu menembakkan bom ke arah mereka. Para pahlawan ketakutan. Alien itu berkata, saatnya mati. Tiba-tiba, Tatsumaki mendarat dan menghentikan bom-bom itu di udara. Dia berkata, kalian para orang tua bahkan tidak bisa melawan satu alien. Lalu dia terbang ke atas. Dia mengarahkan kembali bom-bom itu dan berkata, ambil kembali bom kalian. Bom-bom itu terbang ke dalam pesawat luar angkasa, menyebabkan ledakan besar. Bos dan para pejabat tercengang. Di markas besar pahlawan, seorang pria dibawa masuk dengan kursi roda. Pejabat itu berterima kasih pada pahlawan pengendara sepeda. Pahlawan itu bertanya, kemana aku harus pergi? Aku ingin menyelamatkan para penyintas. Pejabat itu tidak yakin. Tapi dua pahlawan muncul dan ingin mengikuti pahlawan pengendara sepeda itu. Mereka bertanya pada pejabat itu apakah mereka boleh meminjam mobil. Di tempat lain, alien itu menembakkan tangannya ke arah seorang pahlawan. Dia menghindari serangan itu di udara dan menggunakan pemukulnya untuk menyerangnya. Puri meraih lengannya dan Bang berlari di atasnya. Dia mengambil kelereng dari kepala monster itu dan menghancurkannya. Alien itu dengan marah membanting Bang menembus beberapa dinding. Samurai dan pahlawan lainnya berteriak ketakutan. Saat Bang tergantung di dinding, alien itu tertawa dan mengejek mereka karena lemah. Dia memberitahu sang samurai, aku akan membunuhmu selanjutnya. Samurai itu dengan marah menjawab, majulah. Di dalam pesawat luar angkasa, Boro sedang duduk di singgasana. Dia berkata, dia datang. Kita melihat Saitama berlari menuju sebuah dinding. Dia melompat dan menerobosnya. Dinding itu hancur dan Saitama mendarat di ruang singgasana. Boros menatapnya, berpikir, inilah pejuang terkuat di planet ini. Dia memiliki kekuatan tak terbatas. Dia bangkit dan menanyakan nama Saitama. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Boros, penguasa alam semesta, dan pemimpin kelompok bajak laut bernama Dark Matter. Saitama memberitahukan namanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang kau inginkan dari bumi. Tapi kau benar-benar menghancurkan kota. Boros menuruni tangga dan memberitahu Saitama tentang sebuah ramalan. Dia berkata, aku adalah seorang penakluk luar angkasa. Sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa melawanku. Dia menambahkan, jadi aku merasa bosan. Sampai suatu hari seorang peramal memberitahuku bahwa di sebuah planet, aku akan bertemu seseorang yang sekuat diriku yang akan membuatku mencintai pertarungan lagi. Dia mendekati Saitama dan berkata, aku melakukan perjalanan selama 5 tahun untuk sampai ke sini. Sekarang setelah aku melihatmu, aku tahu ramalan itu benar. Dia tersenyum, menyuruh Saitama untuk melawannya. Tiba-tiba,
Saitama meninjunya hingga menabrak pilar. Dia bertanya, apa kau bodoh? Kau tidak seharusnya membunuh orang hanya karena kau bosan. Boros muncul dari pilar, baju zirahnya berkilau dan hancur berkeping-keping. Dia berkata, kau menghancurkan baju zirahku, yang menyegel kekuatanku yang tak terbatas. Boros meningkatkan kekuatannya, tubuhnya berubah menjadi biru dan mulai bersinar, melepaskan aura yang kuat. Sementara Saitama hanya menonton. Boros berkata, sudah waktunya. Di adegan berikutnya, Boros berlari ke depan dan meninju Saitama. Tetapi Saitama menangkis semua serangannya. Dia melancarkan pukulan yang mendorong Boros mundur, lalu mengejar Saitama. Mereka mulai bertarung di udara dengan Saitama yang menangkis serangannya. Saitama meninjunya lagi dan mendarat, membuat lengan Boros putus. Boros berkata, bahkan dengan kekuatan penuhku, kau masih bisa melawanku. Di tempat lain, seorang pahlawan kelas S melihat ke arah kapal itu. Dia berpikir kota itu hancur parah. Karena tidak ada yang bisa mencapai kapal itu. Dia mengumpulkan kekuatan di lengannya dan mengambil sebuah batu. Dia melemparkannya ke kapal. Tiba-tiba, bebatuan itu mulai melayang. Tatsumaki muncul dan berkata, cepat pergi dari sini. Pahlawan itu jatuh dan berteriak, dia kuat sekali. Dia mengirimkan bebatuan itu ke kapal, menyebabkan ledakan. Para alien di dalam ketakutan dan berteriak minta tolong. Sang operator menangis, aku mau pulang. Di luar kapal, Genos melihat serangan itu, dan berpikir bahwa Tatsumaki sangat kuat. Seorang pahlawan mendekati mereka dan berkata dia akan pergi. Pahlawan anak itu berkata, baiklah. Dia berjalan ke arah Genos dan berkata, aku ingin bicara denganmu. Pahlawan itu memperingatkannya, Metal Knight adalah musuhmu. Genos bertanya kenapa, dia berkata, kau akan segera tahu. Di tempat lain, alien itu membentuk pedang dengan tangannya dan menyerang samurai, yang menebasnya. Dia menyerang bersama yang lain. Tetapi samurai itu mengiris mereka semua dan melompat mundur. Monster itu tertawa dan berkata, kau akan segera mati. Bang muncul, mengejutkan alien itu. Samurai itu muncul di belakangnya dan mengirisnya menjadi debu, menampakkan sebuah kelereng saat ia beregenerasi. Saat kepalanya terbentuk, Bang mengambil kelereng itu dan berkata, akhirnya aku mendapatkanmu, dan menghancurkannya, menyebabkan kepala itu panik. Ia mati dan berubah menjadi debu. Samurai itu tersenyum dan berkata, aku juga bisa membunuhnya. Bang memberitahu mereka bahwa dia sudah tua. Seorang pahlawan memberitahu mereka bahwa mereka masih harus menghancurkan kapal itu. Di tempat lain, pahlawan pengendara motor melihat ke arah kapal. Sementara para pahlawan lain menyelamatkan seorang gadis. Para pahlawan memanggilnya. Dia berbalik dan pergi. Di dalam kapal, Boros meninju Saitama, yang menangkis serangannya. Dia melesat di udara, memukulnya saat mereka bertarung. Mereka menghancurkan sebuah pilar. Boros meninju Saitama menembus pilar-pilar sampai tubuhnya berhenti di salah satunya. Lalu dia berlari dan menendangnya, menghancurkan pilar lain. Saitama terbang ke atas saat Boros mengejarnya. Dia melancarkan pukulan, tapi Saitama menghindarinya. Mereka meledak keluar dari kapal. Mereka mendarat di atas kapal. Tubuh Boros bersinar dengan energi biru saat dia berkata, kau adalah orang terkuat yang pernah aku lawan. Energi itu berubah menjadi seberkas sinar. Dia menembakkannya ke arah Saitama, menyebabkan ledakan di kapal. Saitama bangkit setelah serangan itu, tapi Boros muncul dari belakang dan memukulnya. Pukulan itu memadamkan api. Boros memberitahunya, kamu kuat, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku. Dia memberitahu Saitama tentang bangsanya dan kemampuan regenerasi mereka. Dia berkata, aku punya penyembuhan diri dan kekuatan hebat. Luka yang akan membunuhmu bisa kusembuhkan dalam hitungan detik. Dia meregenerasi lengannya dan menunjukkannya pada Saitama. Saitama berkata pada Boros, diamlah. Apa kamu sudah selesai bertarung? Boros menatapnya dengan kaget. Dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, belum. Sambil mengumpulkan energi di sekelilingnya, tubuhnya berubah menjadi merah muda. Dia melesat dan memukul Saitama hingga terpental. Pukulan itu menyebabkan ledakan yang membunuh para alien di kapal. Saat Saitama terbang mundur, Boros muncul dan melesat di sekelilingnya sambil memukulnya. Serangan-serangan itu menghancurkan permukaan kapal dan meledak. Saat mereka terus bertarung, Boros memutarnya, lalu terbang ke atas dan mengempaskannya ke bawah. Dia melanjutkannya dengan tendangan lutut, menyebabkan ledakan petir. Serangan itu mementalkan Saitama hingga ke permukaan bulan. Di bulan, Saitama melihat sekeliling dan menahan napasnya. Dia mengambil sebuah batu dan melemparkannya ke belakang. Kemudian dia berjongkok dan melompat ke arah bumi, menyebabkan kawah besar di bulan. Sementara itu di bumi, Boros kelelahan karena menggunakan serangan sinarnya mengurangi masa hidup dan energinya. Tiba-tiba, Saitama mendarat di kapal, menyebabkan gelombang kejut besar yang mengguncangnya. Para pahlawan melihatnya dan mengira Tatsumaki menggunakan kekuatannya. Boros menatap dengan kaget. Saat Saitama keluar dari sebuah lubang dan berkata, aku kembali. Boros menjadi marah dan berlari ke arahnya, lalu menyerangnya dari segala sisi. Saitama memukulnya, membuatnya batuk darah dan terpental ke belakang. Dia meluncur di lantai dan berkata, kamu benar-benar kuat, Saitama. Tiba-tiba, Saitama memukulnya berkali-kali sekaligus, menghancurkan tubuhnya. Mata Boros berubah menjadi hitam, dan tubuhnya menyatu kembali dan berubah menjadi keemasan. Dia mulai mengumpulkan energinya. Saat dia melakukannya, petir keluar dari tubuhnya, menghancurkan apapun yang disentuhnya.
Dia melepaskan sinar yang kuat ke arah Saitama. Saitama berkata, aku juga harus serius. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul balik sinar itu ke arah Boros, menghancurkan kapal dan membelah awan. Kemudian, kita melihat tubuh Boros yang mengering. Dia bertanya pada Saitama, apakah aku sudah kalah? Saitama menjawab, kamu sangat kuat. Boros bertanya, apakah ini pertarungan yang sulit bagimu? Saitama memberitahunya, ya, benar. Boros berkata, kamu bohong. Ini bahkan bukan pertarungan yang sulit bagimu. Karena kamu lebih kuat dariku. Saitama berjalan menjauh dari tubuh Boros sementara kapal berguncang dan bola ungu itu pecah. Pesawat luar angkasa itu mulai jatuh ke tanah. Para pahlawan melihatnya. Sementara para alien di dalam kapal mulai panik. Sang operator berteriak, aku mau pulang. Bang menyarankan agar para pahlawan kelas S lari ke markas besar pahlawan. Sebelum kapal itu jatuh. Saat mereka berlari, sang samurai bertanya-tanya bagaimana Bang bisa begitu cepat. Sementara itu, pahlawan dengan pemukul bisbol memberitahu Puri-Puri untuk tidak berlari telanjang di depannya. Para alien di dalam kapal ketakutan saat kapal itu jatuh. Genos dan pahlawan kelas S berkulit gelap itu menyaksikannya jatuh, lalu menuju ke sana. Pahlawan peringkat Ta, Amaimes melihat kerusakan itu dan bertanya-tanya, apa yang terjadi di sini? Dia berkata bahwa semua pahlawan kelas S mengadakan pertemuan di sini hari ini. Dia melihat mereka dan menghampirinya. Dia bertanya pada seorang pahlawan apa yang terjadi dengan kota ini. Pahlawan itu bertanya, dari mana kau datang? Dia bilang aku sedang di lokasi syuting film. Aku datang ke sini saat mendengar ledakan. Pahlawan itu menjelaskan bahwa alien datang dengan sebuah kapal dan menyerang kota. Tapi para pahlawan sudah menanganinya. Amaimes menjadi marah dan berkata, kalian bodoh, kotanya hancur. Pahlawan itu dengan marah memberitahunya bahwa dia tidak ada di sini. Dia setuju, tapi menunjukkan bahwa para pahlawan kelas S ada di kota. Sang samurai menjelaskan bahwa mereka sedang rapat saat kota diserang. Amai berkata, tidak cukup bagus. Puri memberitahunya bahwa mereka sudah melakukan yang terbaik. Dia memberitahu mereka bahwa mereka tidak berguna dan memalukan. Dia meluncur turun dan meminta mereka untuk pensiun. Seorang pahlawan mendekatinya dengan marah. Dia mengancam akan memukulnya. Amai berkata, aku tetap di kelas A, agar sampah sepertimu tidak bisa naik ke kelas ini. Sebuah kapsul jatuh dari langit, mengejutkan mereka. Kapsul itu terbuka dan Metal Knight keluar. Dia pergi ke arah kapal luar angkasa yang jatuh dan berkata, ini luar biasa. Genos bertanya kenapa dia datang setelah pertarungan selesai. Dia teringat peringatan Drive Night. Genos berkata, apa kau datang ke sini untuk membuat senjata dengan kapal alien itu? Amai berkata para pahlawan ini tidak cukup pintar untuk menggunakan senjata. Ini membuat pahlawan di belakangnya marah. Pahlawan berkulit gelap memanggil mereka. Dia bilang ada beberapa alien di sini. Para alien itu terikat dan ketakutan. Operator memperingatkan mereka untuk diam. Karena seseorang mendekat. Ternyata itu Amaimes, dan dia membunuh mereka. Seorang pahlawan bertanya kenapa. Dia bilang mereka tidak pantas untuk hidup. Mereka itu jahat. Dia menatap Genos dan berkata, setelah insiden Deep Seeking, kau sangat memalukan. Bang memberitahu Genos untuk tidak mempedulikannya. Genos berkata, aku baik-baik saja. Saat dia berjalan pergi, Genos berpikir, dia mengingatkanku pada diriku sendiri sebelum bertemu guru. Dia tiba-tiba teringat Saitama. Sementara itu, Tatsumaki sedang mengawasi kapal itu. Sebuah lubang muncul dan Saitama berjalan keluar. Dia terbang dan bertanya, dari mana kau datang? Genos berlari untuk menemuinya. Dia bertanya apakah dia melawan bosnya. Saitama bilang ya, aku melawannya. Saat mereka berjalan, Tatsumaki kaget karena mereka mengabaikannya. Dia berteriak pada mereka untuk menunggu. Dia bertanya bagaimana pahlawan kelas B bisa masuk ke kapal dan mengejeknya dengan sebutan botak. Saitama menyuruh Genos untuk menghentikannya. Genos berkata, enyahlah, dasar anak manja. Dia membantingnya ke batu dan berkata, aku bukan anak kecil, aku lebih tua darimu. Bang muncul dan menyuruhnya berhenti. Dia pun terbang pergi. Saat dia pergi, dia berkata, kenapa para pahlawan kelas atas sangat menyebalkan? Saitama mencoba menolong Genos dan malah mencabut tangannya. Setelah serangan alien di kota itu hancur lebur. Metal Knight berhasil mengamankan kapal luar angkasa itu. Markas besar pahlawan kemudian dibangun kembali. Sekian untuk hari ini. Jika kalian suka anime ini, pastikan untuk berkomentar alasannya dan bantu kami mencapai 1000 suka. Dengan begitu, kami akan tahu kalian sangat menginginkan bagian selanjutnya.